Lanjut. Nih layar Pak Diki, tolong layar. Ini udah ada bong, kemudian banyak kalau testimoni banyak sekali Bapak Ibu. Salam dahsyat Pak. Ilmu bisnis yang Bapak pelajarin dalam 4,5 tahun omset 80 juta per bulan sekarang tembus. Dari ilmu properti yang saya ikutin bulan Mei kemarin saya berapa DP tanpa M saya beli 2, back malan ada Bogor, Ibu. Sekarang jadi banyak properti di Bogor. Ini terima kasih banyak. Saya terus belajar, constant and never ending improvement. Setelah ikut Property Rich Revolution sebanyak 2 kali. Dia ikut bukan hanya sekali, Bapak Ibu. Selama 5 hari seminar saya dapat 5 properti yang sudah saya ikat jumlah terbesar senilai Rp 29 miliar. Saya kerjakan PS saya dengan sungguh-sungguh. Nih lanjut. Nih. Setelah itu banyak keajaiban. Saya bisa take over kos-kosan 32 kamar, Kelapa Gading 10 miliar tanpa modal, tanpa KPR, tanpa bank, kos-kosannya jadi milik saya, cash flow per bulan jadi untuk saya. Sebagai info, usia saya baru 21 tahun. Terima kasih Patung, setiap hari saya berdoa untuk Patung, Bu Yani, Patung guru saya paling the best, Agung Pratama, Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Betul Pak Diki ya? Very good. Ini. Terima kasih Patung, dari hutang 1,2 miliar sekarang sudah lunas, sekarang punya perumahan 300 unit di Gresik namanya Action Land. Ini, 2 juta jadi 1 miliar. Mana ada? Siapa yang mau belajar langsung dari orangnya, ditunjukkan tempat-tempatnya, cara negonya bagaimana, siapa yang mau angkat katakan saya. Siapa yang mau angkat 2 katakan saya. Setelah ikut FR tahun lalu, berlanjut Master Breakthrough, langsung survei properti di Jakarta Barat, di sana ketemu 17 juta. Nah ini kalau nyari ada aja, indahnya properti dibanding dengan saham. Saham itu harganya sekarang sekian, ya sekian. Tidak ada yang dijual lebih murah, tidak ada yang lebih mahal, sekian. Tapi kalau properti selalu ada yang dijual lebih mahal, selalu ada yang dijual lebih murah. Iya atau ya? Betul? Tolong jawab, betul? Ini Bapak Ibu. Jadi berarti kalau saya hitung tanahnya saja harganya 12 juta. Kalau kurangi bangunan hanya 8 juta. Nah ini langsung sadil jadi kos-kosan, sekarang jadi passive income 30 juta per bulan, 360 juta per tahun. Sekarang sudah punya 14 kos-kosan, nilai 40 miliar, total 300 kamar, passive income 300 juta per bulan. Terima kasih Patung, goal saya tercapai. Tan Wijaya, Presiden Director IBM. Nyata? Kalau ada disebut presiden director dari IBM, mau ikut seminar saya, tapi Bapak Ibu, ya orang sendiri-sendiri toh, ada yang karyawan bank biasa, baru pimpinan cabang, sudah tetap tidak mau ikut, ya toh ya? Dikasih gratis juga tidak mau ikut, ya toh ya? Ya rapopo, kan nasibnya sendiri-sendiri, betul? Oke, memang saya tidak niat nawari mereka, niat nunggu aja kok. Niat itu jauh sebelumnya karena mereka harus bisa. Tapi supaya rodok terusik gitu loh. Ya mari kita lanjut Pak Diki. Nih. Ini Ardan Lehmi jualan es lilin. Jualan apa? Ibunya ibu rumah tangga, jualan makanan, bapaknya angkatan laut. Angkatan laut Pak Diki ya? Di Papua. Nah, sekarang sudah ngirim haji furoda Bapak Ibu untuk orang tuanya. Ini menyentuh hati Bapak Ibu. Karena ibunya yang bilang terima kasih, itu yang luar biasa. Anak saya berguru kepada Anda, umur 20 tahun sudah bisa umrohkan kami. Sekarang bukan hanya umrohkan, sudah haji furoda. Proyek pembangunan jual harga di atas 1M. Satu proyek untung 1M. Satu rumah untung 1M tanpa modal. Jos? Anda tahu caranya Anda tahu caranya negosiasi. Kalau cara negosiasi Anda bisa ikat bahkan tanpa uang. Kalau propertinya cuma dikasih duit 2 juta kan enggak usah kayak orang enggak ngerti nyinyir. Setelah dikasih tahu, bukan tidak semua orang bisa. Iya, khususnya Anda enggak bisa, ya tuh ya. Betul enggak? Yang ngeyel, dablek, gak mau praktek nyari juga enggak. Begitu Anda sukses sekali. Sukses apa? Sekali. Kayak saya sekali, jebret ruko. Kecanduan, ikutin saya apa?
enak gitu, enak jalan-jalan nemu 1 miliar geletak di pinggir jalan, diambil nggak? Lagi 7 miliar, diambil nggak? Daripada tuturan seminar, wes mulutnya berbusa, untuk duitnya saiprit. Lu Pak Tung kok masih ngajar? Panggilan hati, apa? Bapak masih ingat hati-hati terhadap profesi Anda yang pertama bisa jadi profesi Anda seumur hidup. Anda motret cepret, dapat duit, wah kayak enak. Motret wisuda, duit. Besok yang wisuda suruh menikah, waktu menikah dibayar lagi, dapat duit. Seumur hidup jadi. Saya punya teman Bapak Ibu, waktu SMA dia ngelesin bahasa Inggris, Inggrisnya karena dia hari ini masih hati-hati belajar apa bisa jadi income. Belajar nyetir jadi sopir, karena kalau enggak nyetir kan enggak bisa jadi sopir ya. Hati-hati belajar masak di tukang masak, boleh enggak masalah. Jarnya belajar investasinya. Income saya pertama adalah guru les Bapak Ibu. Papa saya seorang guru. Tapi bedanya Bapak Ibu, enggak mau jadi pahlawan tanpa jasa. Kan banyak guru yang tidak jadi apa-apa, ya toh. Saya mau, lu kok Pak Tung praktek bisnis seperti praktek begini, supaya ngajarnya lebih abdol, lebih ilmunya, langsung dijalankan bisa. Jos, kayak tadi misalnya properti, lelangan, anak kedua, ketiga. Pak, apakah semua lelang pasti ketiga? Enggak, tapi selalu ada yang lelang ketiga, betul enggak? Selalu ada yang bermasalah, ya enggak? Bermasalah saat deketin, Pak preman, Pak mau menangnya sendiri, ya wes jauh-jauh itu ya. Next, ya toh. Tapi kan kalau punya mau nyari, kan ya toh. Mau atau enggak gitu doang. Sekarang sudah punya ilmunya, mau enggak? Enggak 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 10 bulan dapat untung 1 miliar lumayan. Itu Bapak Ibu Ardan Lehmi ini 4 bulan baru duit 80 juta. Mayan toh mayan banget. Tapi 4 bulan ditolakin jadi maklar. Nanti kan Bapak Ibu belajar jadi maklar yang komisinya unlimited. Komisinya terserah Anda. Enak atau enak banget? Siapa yang mau belajar angkat-angkatan saya? Ini Bapak Ibu, baru laku. Anaknya Pak Diki, Zeva mana Zeva? Ikut lagi belum? Mana Zeva? Zeva mana? Oh Zeva. Zeva anaknya Pak Diki, umur 18 ikut Bapak Ibu. Praktek suruh nyari properti ngikat. Pada waktu seminar, dia sudah dapat properti. Saya cuma ngomong, sekarang kan sudah dapat toh, ngikat toh. Harus tahu cara jualannya. Tak ajarin cara jualannya. Siap Pak Tung. Kalau laku jangan lupa traktir bakso. Siap Pak Tung. 3 minggu laku. Untung 144 juta untuk komisi untuk untung dapat 100 juta. Terus kemudian ngamplopi saya, jebret sekian juta. Pak Tung, ini buat bakso sak gerobaknya. Jos. Dahsyat. Wah, ini Seva pas hadir, maju cerita dikit ya, Pak Diki, caranya jualan properti gimana, ngikatnya gimana. Ini nanti Bapak Ibu juga harus praktek begini. Saya doakan pas seminar dapat duit. Jos. Cocok? Ini kan dapat yo. Kasih tepuk tangan untuk Seva Bapak Ibu. Come on, kasih tangan Bapak Ibu Seva Bapak Ibu, come on. Wuhui. Muda, ganteng luar biasa. Pak Diki nurun siapa ini Pak Diki? Ya Pak Diki dulu waktu muda kayak gini. Oh. Oke, kayak bintang film siapa itu Pak Diki? Wah, Afgan, wow, keren, ganteng, Afgan kalah ganteng dia. Silakan cerita waktu ikut seminar gimana, praktek apa, ngiket, bisa nggak ngiket tanpa duit? Bisa. Terus jualan kok 3 minggu, tolong gambarnya Pak Diki cara jualannya seperti apa, diajarkan langsung dipraktekkan, jebret laku. Oke ini, ini, nanti dulu Pak Diki, ini Zevan itu dulu. Silakan cerita sedikit. Halo, selamat siang Bapak Ibu teman-teman semuanya. Salam kenal, saya Zeva. Jadi waktu tahun 2023 umur saya masih 18 tahun waktu itu. Mic-nya rodok nempel dikit. Oh iya. Ya. Waktu 2023 umur saya masih 18 tahun. Waktu itu ikut Property Rich Evolution. Kenapa? Karena waktu itu saya punya goal sukses usia muda. Tapi gimana caranya saya bisa ngasilin duit dalam jumlah yang banyak tapi waktunya bisa relatif singkat. Nah, kan saya tanya-tanya ke Pak Diki gitu kan. Gimana ya caranya dapetin duit besar? Kalau misalnya, karena sebelumnya saya suka bisnis, cuman bisnis yang saya lakuin waktu itu nggak bisa ngasilin duit yang besar, ratusan atau ya puluhan juta gitu. Akhirnya dibilang, ya kalau mau dapat banyak ya jual beli properti. Tuh. Jadi kebetulan waktu itu ada Property Rich Evolution, akhirnya saya langsung ikut. Waktu itu kayak itu kan ngajarin gimana caranya
bisnis properti tanpa modal. Ya kayak saya kan juga nggak punya modal banyak, cuman ada caranya jadi maklar. Gitu. Jadi waktu seminar dikasih tahu gimana caranya bisa properti tanpa modal martabak doang. Praktek Jadi martabak juga. waktu itu kan Skrip perjanjiannya juga sudah saya bawain, kan tinggal praktek toh. Terus? Jadi waktu selama seminar kan teman-teman juga Nanti juga disuruh keluar. praktek kan. Langsung praktek, langsung cari. Jadi sekarang kalau bisa dari sekarang mulai cari properti atau udah ada gambaran properti apa yang mau Bapak Ibu jual gitu kan. Waktu itu saya nggak sendiri kan, teman-teman juga dibagi grup kan. Nanti ada teman partner. Saya waktu itu berdua sama teman saya sama Cokro tadi. Jadi ke daerah sini, dekat-dekat sini di Kelapa 2 ada tanah dijual. Nah waktu itu tanahnya ada sisa bangunan gitu deh. Soalnya nggak tahu karena kita nggak tahu ilmunya. Saya mikir apa nih tanah jelek gitu kan. Saya nggak tahu apa bagusnya tanah itu. Cuman kayak waktu itu saya ngikutin dia aja, ngikutin temenin ketemu sama owner ya. Jadi waktu itu kita praktekin, kita beli martabak ya kan. Kita masih anak muda. Terus Cokro juga masih kuliah waktu itu. Kita ngobrol ketemu owner. Kan kita tugasnya kalau bisa bawa fotokopi sertifikat waktu itu. Buat buku ceritain ke teman-teman yang lain. Jadi waktu itu kita bawa martabak, kita juga ngobrol juga nggak yang gimana-gimana, pertanyaan yang basa-basi aja dari mana, ya, bahas tentang sepertinya. Terus waktu itu kita kan udah diajarin gimana cara ngikatnya. Kita langsung to the point, kayak Pak Bu, saya boleh bantu jual propertinya nggak? Tapi Bapak Ibu nggak usah ngasih komisi ke saya. Bapak Ibu nggak usah ngasih komisi ke saya. Harganya berapa dari Ibu? Waktu itu harganya per meter dia minta 6,2 juta per meter. Saya nggak tahu, saya belum tahu harga pasarnya berapa. Cuma saya cek sebenarnya itu mahal. Harga pasaran tuh ada yang 5 juta sebenarnya. Dengan lokasinya sebenarnya di depan juga, tapi agak jalannya mungkin agak masuk sedikit. Dibilang mahal, waktu itu saya pikir ini mahal, 6,2 juta, harga pasar 5 juta. Terus waktu itu kita nggak nego 6,2 juta, oke, Ibu 6,2 juta, deal, saya izin, saya nggak minta komisi, tapi saya izin up harganya. Berapapun selisihnya itu akan menjadi hak milik kita. Nah, jadi waktu itu beliau nggak tahu juga itu mukjizat juga kali, beliau percaya sama kita karena kita gerak-geriknya kan kayak apa nih anak kecil gitu kan. Anak bocah minta jualin gitu-gitu. Dan waktu itu kita sempat ngasih tahu juga sih kalau kita lagi praktek ikut seminar Pak Tung dan jual nama gurunya. boleh. Betul. Nah waktu itu beliau kebetulan mungkin kenal juga sama Pak Tung karena tinggalnya di sektor 1 juga Pak. Oh 1A ya. Ya jadi tulis sama ringin, iya betul Pak, jadi kita lagi praktek, akhirnya kayak dia bolehin kita bikin surat kesepakatan. Itu juga waktu itu bikinnya nyontek aja dari buku, dari antar tugas juga kan dari buku. Habis itu tulis juga by tangan aja waktu itu, kita bawa materai karena kan Bapak Ibu ntar disuruh bawa materai juga. Ngiket ya biasa. Habis itu kayak kita minta, sebenarnya kita nggak minta fotokopi sertifikat, bahkan dia ngasih, ini saya bawa fotokopi sertifikatnya, mau diambil nggak? Jadi kayak segampang itu ternyata mintain fotokopi sertifikat. Kalau misal dulu kan saya nggak tahu ya, kita nggak tahu. Kalau sekarang saya tahu susah banget untuk dapetin fotokopi sertifikat karena mereka takut. Cuman nggak tahu kenapa di situ kayak dimudahin banget. Mungkin waktu itu bulan Ramadan waktu itu kalau nggak salah, atau hampir gitu ya. Terus waktu itu ya kita minta izin hak eksklusif selama 1 bulan. Jadi kan ada spanduknya, kita minta turun spanduknya pakai punya kita, spanduknya kita kan beda dari yang lain. Ntar kan teman-teman juga diajarin gimana caranya bikin spanduk ala patung, ya dijual cepat, butuh uang banget, harga jauh di bawah pasar, cepat-cepat didapat. Makanya bikin penawaran gratis apa, gratisnya banyak, gratis biaya balik nama. Tapi waktu itu saya bikin penawaran banyak, kebetulan pembelinya gak mau hadiahnya mungkin karena udah terlanjur suka sama propertinya. Jadi alhamdulillahnya. Terus waktu deal kan kita tadi kan Patung bilang nggak nyampe sebulan ya, 3 minggu. Jadi memang kita pasang spanduk, selang 3 minggu ada yang hubungin, langsung survei, dia langsung suka, negonya juga sebentar doang waktu itu, langsung oke. Saya buka 7 juta ya, saya buka 7 juta per meter, nego awalnya nego 6,5, saya bilang
Aduh, pelan-pelan aja. Kayak pokoknya saya tahan dulu deh. Akhirnya deal di 6,6 juta per meter, selisih 400.000 berarti ya. Iya 400.000. Ya selisihnya 400.000 per meter. 100 lebih lah, 1 juta lebih, 140-an. Cuman waktu itu kita ada miskom juga sih sama si penjualnya. Karena waktu itu saya bilang untuk pajaknya nanti saya bantu setengah-setengah ya. Cuman waktu itu dia saya nggak tulis atau nggak di ketika udah cair komisinya dia minta pajaknya saya bayar full, jadi sekitar 40 juta saya bayar pajak. Agent mana atau maklar mana atau agent mana yang rela bayar pajak penjual kan jarang gitu ya, jadi ya udah nggak baik sama owner, akhirnya kita rela berbagi karena emang dia jadi patung, kita harus rela berbagi. Apa lagi? Masih muda, 100 juta rupiah tunai. Ya, teman-teman, thank you. Oh yeah. Wow. Sekarang saya minta ML Ardan Lehmi yang satu properti untung 1M tanpa modal. Nah, Ardan Lehmi juga saya minta please tolong dibantu anak muda tempelin jadi supaya biar lebih mateng. Supaya lebih matang Bapak Ibu. Tapi itulah yang terjadi. Ini promosinya seperti ini, boleh difoto no ya. Ini kisah nyata. Kisah apa? Nyata Bapak Ibu. Tanah murah dijual cepat, butuh uang banget. Siapa cepat didapat. Iklan tuh gini, nanti ada macam-macam iklan dijual, lumayan daripada enggak pasang. Oke. Tapi kalau dijual cepat, butuh uang banget, itu ikan hiu bau darah. Orang jadi lebih merangsang. Lebih apa? Itu namanya ada emosinya. Ada? Siapa yang mau belajar bagaimana menulis kata-kata yang menarik untuk iklan? Tepatnya seperti apa? Angkat tangan, katakan saya. Supaya kemungkinan laku lebih tinggi. Siapa yang mau angkat tangan 2, katakan saya. Terus, beli bulan ini gratis 1, 2, 3, 4, 5 nih apa? Gratis apa nih? Apa? Mas, lokasi sangat terhati untuk hubungi nomor teleponnya ini, nomor teleponnya Zeva ya. Oh, Zeva akhirnya pakai modal berapa ini? 70.000 tetap pakai modal Bapak buat spanduk. 70.000 utang mana? Utang, kamu katanya utang dulu. Utang berapa? 200.000 terus? 70.000 untuk papan iklan terus? Oh untuk bensin, untuk segala macam. Ya modal 200.000 untung 100 juta lumayan lah. Ya toh ya? Ya toh ya? Kalau mau nyarinya, tahu cara ngiketnya, terus kemudian tahu cara jualannya. Ya toh ya? Masukkan di website, sekian website. Wah ini berani masukkan di sini. Ada ilmunya semua. Yang kita akan terus belajar selama 5 hari. Siapa yang tertarik untuk belajar angkatan 2 katakan saya. Sikut kiri sekarang bilang semangat. Woi. 2 kali paling lebih keras katakan ya ya ya. Wow. Ini ilmu-ilmu yang menarik. Nah, sekarang Bapak Ibu, nih. Di sekian banyak Bapak Ibu. Saya ngajar. Ternyata yang praktek tidak banyak. Cuma, oh Pak Tung bagus, tapi tidak praktek. Why? Karena why-nya not big enough. Kenapa banyak anak muda? Kenapa banyak anak muda loh? Bong masih muda, ini masih muda, Aldana ini masih muda. Boom, pulang praktek. No choice, ikutin saya. Apa? Kalau Pak Presiden Direktur IBM praktek, saya super salut. Karena dia gajinya aja sudah jangan tanya. Gajinya ya mestinya, kalau sekarang gajinya sudah lewat dibanding pasif. Kalau dulu ngasih testimoni kan baru 300 juta. Itu baru mungkin separuh gajinya dia, sekarang sudah lebih-lebih. Oke, makanya keluar. Makanya nah, tapi balik Bapak Ibu. Yang paling menghambat Anda apa? Tapi sekarang saya mau gini, supaya kemungkinan prakteknya besar. Kita akan tulis dulu why-nya. Kalau why-nya big enough, how-nya cari siapa? Siap? Tahu siap? Siap? Oke, sekarang siapa yang bisa nulis? Angkat tangan. Siapa yang bisa nulis dan bisa dibaca? Angkat tangan. Kan ada yang tidak iso dibaca. Hieroglif aja. Siapa yang bisa nulis dan bisa dibaca? Angkat tangan. Siapa yang sukarela mau bantu saya nulis di depan? Tolong berdiri.
Ayo, berdiri, ayo silakan maju ke depan. Wah, gantian nanti habis ini Bapak tepuk tangan dong kasih suara Bapak Ibu. Come on, ayo. Maju Pak Ardan. Wah, ini yang jagoan ini banyak nih. Nih, tolong ditulis why property. Why property berarti warna biru boleh. Jadi why property itu begini. Kenapa sih kita harus terjun properti? Saya akan share ya. Orang kaya kalau bukan dia kaya karena properti, pada waktu kaya biasanya beli properti. Properti itu mainannya orang yang mau kaya atau sudah kaya. Jelas? Kalau Anda bergerak di bidang, makanya ini why property. Masih ingat ACC, nanti saya jelaskan C berikutnya. A-nya itu Anda harus punya ambisi. Kalau Anda tidak punya, tapi banyak orang ambisi tidak kaya karena salah milih bidang. Nah, properti salah satu bidang yang bisa membuat orang kaya atau kaya karena properti. Karena properti atau setelah kaya mainannya properti. Oke, nih why properti? Yuk, kenapa sih kita harus di properti satu? Yuk, ada yang ngomong? Silakan. Caranya gini deh, sebentar. Sudah punya pasangan masing-masing? Siapa B? Yuk. Ayo. Kamu A, aku B. Ayo. A angkat tangan. B angkat tangan. Kita mulai dari A. A angkat tangan. Tepuk baunya B. Ikutin saya. Kata-katanya. B. Sekarang silahkan Anda yang sharing lebih dahulu. Yang sharing siapa? B. Silakan sharing kepada A. Kira-kira why property. Silakan duduk dulu Pak Ardan. Silakan sharing dulu. Nanti baru kita tulis. Karena kalau begini. Properti ya sedikit banyak ada menguntungkan di properti. Why? Kenapa kok enggak jadi presiden direktur IBM aja, karyawan BCA aja? Kenapa enggak di Anda aja? Ayo ngomong, ini yang A apa yang B mana? Ngomong, ayo goyang, ngomong, ayo ngomong, tieng, beng, ayo ngomong. Kenapa harus di properti? Why harus punya properti? Apa kelebihannya properti? Apa kelebihannya properti? Kelebihannya apa? Yang di Roma, ayo silakannya. Ada yang nulis tuh di Roma, Mas Arianto. Karena harga naik Pak. Oke, ayo apa? Ayo. Ambisi, karakter, dan kompetensi, yes. Oke, sekarang gilirannya B. B angkat tangan. Tepuk baunya. Sekarang giliran kamu yang ngomong. Ayo silakan sharing. Kenapa properti? Apa kelebihannya properti?
Oke, angkatan kanan semua, saling tepuk bahunya, terima kasih sharingnya teman. Sekali lagi tepuk, makanya, ayo masuk properti. Jelas? Oke, Mas Ardan silakan. Yo, mari kita. Why properti? Kenapa harus bergerak di bidang properti atau punya properti atau ya sedikit banyak investasi di properti? Why? Yo, apa keuntungannya properti? Yo, angkat tangan, satu-satu. Ya, silakan. Harganya naik. Secara umum harganya naik. Ada yang turun nggak? Ada. Kita harus belajar. Yes, Pak. Keren sekali ini. Mau murah, true. Kalau bledas, mentup-mentup apa? Ini lelang 3.000 ya murah, sing kepepet lu banyak. Kenapa pada waktu pandemi sampai sekarang 30 bulan, 39 properti? Why? Ya karena murah-murah tenan, gitu loh ya. Harganya yang kedua selalu ada yang jual murah. That's true. Kalau saham enggak ya standar segitu, murah-murah bareng, semua bareng. Tapi kalau yang namanya properti, satu jalan aja bentuknya sama, tetap ada yang mahal, ada yang murah. Tetap ada yang butuh duit. Selalu ada yang jual murah, that's true. Yang ketiga, ayo lanjut lagi. Yes, Pak. Bisa disewakan, kemudian bisa dijual. Ada dua opsinya. Bisa disewakan dan bisa dijual. Jadi bisa disewakan jual, kamu enggak harus jual, bisa disewakan. Bisa dijual, ya bisa. Saya banyak yang enggak tak jual properti. Ya, Ibu. Bisa jadi legacy atau warisan untuk ke generasi berikutnya. Bisa jadi warisan. Kayak saya Bapak, why Hilton, why Solo? Why Hilton, why Solo? Solo kota kelahiran saya. And why Hilton? Nama besar. Legacy toh. Oh, tong disewaringin masa keluarganya. Oh, dulu pernah buat ini hotel milik Etong disewaringin itu anaknya itu loh, mengharumkan nama orang tua juga. Iya toh ya. Anak-anak saya, oh itu hotelnya papa saya. Sekarang jadi hotel saya. Makanya enak jadi anaknya tong disewaringin. Umur piro jadi anak ayo. Anak angkat ayo. Oke, bisa jadi warisan. Yang kelima, ayo lanjut. Ya, Ibu. Rumah itu adalah kebutuhan primer. Oh, 5. Kebutuhan primer. Jadi nggak akan ada Sandang, pangan, papan. bisnis itu nggak akan pernah ada matinya selama kita bisa ngelolanya dengan baik. Oh, karena kebutuhan primer. Makanya kemarin kan lagi sibuk ngurusin tikus. Ngurusin apa? Tikus di kantor katanya ada tikus, istri saya langsung gini. Tikus itu, perang sama tikus itu gampang sebetulnya. Kalau tahu caranya. Tikus enggak bisa dimusnahkan tadi. Tapi kan tikus punya kebutuhan sandang, pangan, papan. Sedang ora ya. Pangan sama papan, betul enggak? Papannya dibuat tidak enak, tempatnya terang, ada suaranya terang, kan sendal di atap, suaranya terang, bersih, enggak enak, enggak bisa. Pangannya enggak ada, tong sampah tutup rapet atau langsung gini harus buang bersih, panganannya enggak ada, papannya. Gini, kita tuh tikus hanya bisa saingan dengan tetangga. Maksudnya tempat kita harus enggak enak supaya nginepnya di tetangga, jelas? Jelas? Jadi kalau musuhan sama tikus, tempat kamu dibuat tidak, percuma Anda tangkap, datang lagi, ya toh ya. Percuma diracun, datang lagi, ya toh ya. Terus saja, caranya gimana? Dibuat tidak enak tidurnya, ya toh ya. Digangguin masalah cetik, kasih lampu terang, lampu yang di atap kasih lampu cetek, jadi enggak ada tikus, enggak terang. Yang tempat kotor-kotor dibersihin, ya toh. Tempat makannya sampah-sampah ditutupin, semuanya apa. Makan enggak bisa, tidur enggak bisa, pindah tetangga, ya toh ya. Gitu aja kok repot, ya toh ya. Tidak bisa memusnahkan tikus, nangkap tikus, percuma datang lagi, itu ya. Itu ya. Makanya saya tugaskan kantor dibuat tidak nyaman rumahnya. Kebutuhan primer tikus, kebutuhan apa? Ditiadakan biar ke tetangga, biar ke. Oke, lanjut, apalagi? Yes, Ibu. Wis mantap, bisa dibeli tanpa modal. Saham rodo angel Bapak Ibu. Tapi properti bisa tanpa modal. Nanti saya ajarin banyak cara. Saya praktek berkali-kali. Loh, Pak Tong itu kan pakai utang bank. That's true, salah satunya jurinya bank. Tapi ada yang enggak usah pakai bank. Oke? Hanya pakai kecerdasan Anda, rumahnya gratis, propertinya gratis. Emangnya properti saya beli dulu, semua itu pakai duit? Enggak, sekarang aja pakai duit. Lo bilang, kenapa? Karena duitnya sudah banyak. Ya toh ya? Ya toh ya?
Daripada nganggur duit di bank, wah bunganya saiprit, ini properti murah ya gebok ae, ya toh ya. Ya toh ya, tapi zaman dulu perjuangan ya tanpa duit loh ya. Lanjut, yes Ibu. Habis itu. Termasuk anti inflasi, that's true Bapak Ibu. Bapak Ibu, emas tidak membuat Anda semakin kaya. Emas membuat Anda tetap kaya. Tapi properti membuat Anda sangat kaya. Dibandingkan properti rumah saya dengan emas Bapak Ibu zaman dulu. Harga kenaikannya jauh lebih tinggi properti. Oke, saya pernah membandingkan toh. Kalau Anda siapa yang ikut IG saya? Pak Diki materi IG saya tolong. Saya bandingkan tanah di Alam Sutra dengan harga emas. Emas naik 20 kali lipat, properti naik 100 kali lipat. Saham BCA naik 2.700. Bitcoin, lebih parah lagi. Jadi ada levelnya masing-masing. Tapi balik lagi ya, secara umum anti inflasi. That's true. Lanjut, ya silakan Pak. Ya. Yes, profitnya bukan persentase tapi berkali. And that's true. Contoh Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu kan belajar. Kalau tong desa waringin keluar modal, keluar apa? Berarti beli tanah sampai bangun, jual, saya punya standar minimal untung 100%. Minimal untung berapa? Kalau enggak 100%, gak paten, gak main aku. Jadi kalau saya develop at least 100%, kecuali yang tanpa modal. Kalau tanpa modal kan tak terhingga. Itu untung 20%, 5% saya embat. Kok bisa tanpa modal? Tanah dibayar waktu laku. Tanah dibayar waktu bangun, bayar waktu laku, enak tuh. Nah, kalau tanpa modal, untung Anda tak terhingga. Berkali-kali lipat, bukan untung 20%, modalnya 0 kok. Modalnya berapa? Kalau modalnya 0, untung 100 pun tak terhingga. Semua dibagi 0 tak terhingga. Ya toh ya? Ya toh ya? Oke, apalagi? Silakan Pak, ya. Bisa diternak properti dengan cara mendapatkan masif dan pasif income. Bisa dapat capital gain dan passive income. Dapat masif dan passive income. That's true, bisa diternakkan, bisa tambah banyak, tambah banyak. Sayang kalau orang propertinya cuma satu. Siapa di sini yang sudah punya properti? Angkat tangan. Very good. Siapa yang belum? Angkat tangan. Oke. Siapa yang sudah punya di atas 1? Angkat tangan. Siapa yang sudah punya di atas 10? Angkat tangan. Wow, lumayan loh. Siapa yang sudah punya di atas 50? Angkat tangan. Wow, lumayan. Wah, I love you. Oh. Ya itu dagangan, oh ya boleh, kan kalau enggak laku ya tak pe, disewa-sewakan, that's true. Tapi intinya bisa capital gain, balik lagi Pak, halaman berikutnya. Yuk lagi, why property Ibu terus Bapak ya. Bisa dianggungkan. Oh, nah bisa disekolahkan. Jadi saham, enggak tahu apakah saham bisa buat saham dijaminkan di bank bisa. Sekarang sudah bisa ya. Oh nice, kalau properti jelas bisa, properti jelas. Ada satu yang ngajari entrepreneur, dulu beli cuma 40 juta atau berapa, kemudian tahun berikutnya diutangkan bank dapat 150 juta, utangkan bank dapat 400 juta, utangkan bank dapat 1,5, karena propertinya cenderung naik, maka bisa disekolahkan, bisa menghasilkan digunakan duitnya tanpa harus menjual, bisa jadi jaminan. Terus apalagi, yo, yes, oh Bapak terus Bapak ya. Yang nomor 2 tuh tolong. Nomor 2 mau dilengkapi. Ya, nomor 2 bisa dikoreksi. Selalu ada yang jual murah. Ada yang jual murah, tapi sebaiknya selalu ada bisa beli murah dan dijual tinggi. Oh, selalu bisa dijual lebih tinggi. Apakah selalu? Enggak selalu, tapi hampir bisa kalau tahu caranya. Siap? Saya bisa menyewakan properti saya dalam kondisi pandemi, harga lebih tinggi. Tanya dong, kok bisa? Karena tahu caranya. Siapa pengen tahu caranya dalam kondisi pandemi bisa nyewa lebih tinggi? Yang katakan saya kepada Indomaret, Alfamart, Indomarko. Kok Pak Tong tahu? Karena saya punya Indomaret pada waktu sewanya jatuh tempo 10 tahun naik 10 kali lipat. Di situ daerah mana Pak Diki? Itu yang Majalengka. Majalengka tuh hanya boleh 1 Indomaret.
bagus banget dulunya. Ganti bupati, sekarang boleh dibukain Indomaret, bukain Alfamart sebelah-sebelahnya. Nganyel ke, omsetnya kecil, sewanya tinggi, hitungan saya enggak masuk. Saya keluar, tak balik kepada Indomaret. Indomaret perpanjang, 10 kali ditelen. Saya bilang, loh kalau gitu loh ya, aku ya yang lain ikut naik loh. Ya yang disewa-sewa Indomaret naik ya Pak Diki ya. Itu yang dipakai tempatnya Pak Diki itu apa? Laundry. Satuan buat laundry itu ada di sebelahnya disewa Indomaret. Alfamart ya. Begitu. Saya naik, wah Pak enggak bisa enggak apa-apa. Saya mau buka Indomaret. Alfamart kalau enggak mau saya buka Indomaret. Ngamuk enggak? Itu depan ada Indomaret ya enggak apa-apa, kalau Indomaret enggak mau tak buka laundry sendiri. Tak takut karena saya punya laundry dan bisa menghasilkan. Good. Hasilnya tetap, sorry ya Indomaret, Alfamart, mana ya cuan banyak ya bagi-bagi air lah ya ya. Tetap bisa naik, ada ilmunya. Yuk lanjut, yuk 12 apa? Yes. Nah, nanti itu masalahnya negatifnya Pak, bisa sertifikat double, aku enggak ngerti ilmunya, cara ngatasinya bagaimana. Ya saya aja masih kadang kena Bapak Ibu, kayak ngurus sertifikat aja bertahun-tahun waris begini, ya mbuh nih sampai sekarang masih ada. Kak Yuli ya, di mana itu sudah berapa tahun Pak Yuli? 11 tahun, sertifikat enggak jadi. Jadi banyak orang beli properti dari developer, pemecahan, sertifikat tidak jadi. Oh ini penipuan. Enggak Bapak Ibu, memang urusnya itu jotakon Bapak Ibu. Kau nek ngasih duit dikira nyogok, ditangkep KPK. Itu nanti kelemahannya ya. Ini apa lagi? Yuk, apa lagi Pak? Yes. Bisa ladang amal, bisa amal jariahnya akan terus berlangsung kalau terus ya sampai mati pun masih tetap terima, menyenangkan banget. Jadi kalau diwakafkan bisa jadi amal jariah sampai mati pun masih dapat pahalanya terus ya, keren banget ya, top ya. Bisa diwakafkan, terima pahala setelah mati, orang enak, tapi ya lumayan lah daripada enggak ya ya. Ya toh ya, kan enggak apa-apa ya, bisa diwakafkan ya pahala, banyak pahala dan berlangsung lama. Yuk lanjut, yuk belakang, ayo. Kenapa? Properti buy, silakan. Yes. Harganya cenderung rada stabil, enggak terlalu fluktuatif sama. Ya, harga terus stabil, maksudnya strategi Anda beli turun, beli dari aset alokasi Anda happy. Ingat, jadi oke, properti oke, kalau Anda tahu caranya, ya atau ya. Yang penting bukan utang. Kalau properti utang boleh nggak? Kalau properti pertama boleh. Properti pertama dari gaji sisihkan oke. Tapi kalau sudah kedua, ketiga, kalau bisa jangan utang lah, pakai ilmunya tuh bisa waringin gratisan aja. Ya atau ya. Siap? Jos? Yuk, apalagi? Why property? Tadi apa? Yang ke-13? Harga cenderung stabil, that's true. Apa? Yuk, kelebihannya lagi apa? Yes Pak. Tidak bisa hilang, kecuali kena tsunami atau lumpur berjalan, atau ke tanah retak blong meletek hilang gitu ya. Tapi jarang sekali ya, secara umum tidak bisa hilang, that's true. Secara umum Bapak tanah di situ, kecuali dong gempa bumi mana tanahmu hilang. Atau likuifasi di kentir. Hah? Dibom. Tanahnya kan masih ada. Belep dok, flung, legok, hilang. Dibom nuklir. Yo, apalagi? Yes. Multifungsi maksudnya? Oh yes, that's true. Multifungsi, bisa jadi ruko, bisa jadi kos-kosan, bisa jadi begini. Salah satu laundry saya Bapak Ibu, kita bisa karyawan bayar 400.000 sebulan. Siapa pengen tahu laundry kok bisa bayar karyawan 400.000 sebulan? Angkatan katakan saya. Karena kita ngiklankannya begini, khusus untuk mahasiswa. Kos gratis, dapat uang saku 400.000, dapat beras, dapat indomie, dapat telur, dapat kecap, dapat minyak goreng. Masih dapat bagi hasil dari laundry. Ada yang mau daftar nggak?
Mau banyak ya tuh mahasiswa yang kerewan, kerewati gitu ya. Ngekos bayar kan susah, dapat uang saku 400.000 mau nggak? Dapat beras mau nggak? Minyak goreng mau nggak? Indomie kecap mau nggak? Telur mau nggak? Lantai 2, 3 kan nganggur gitu ya. Ya pokoknya kamu jaga tak bayar 400.000 per komisi, per satu laundry dapat Rp1.000, jos. Lantai 2, 3 ikut bermanfaat gitu ya. Gitu ya. Itu kan membantu, pokoknya diatur, buka laundry 24 jam juga boleh, jos. Kamu dapat komisi, jos. Pokoknya 3 orang diatur, tidak boleh ada yang kosong, harus selalu ada yang jaga. Keren? Multifungsi. Bisa kos-kosan, bisa multifungsi. Oke, lagi apa? Why property? Yes, Pak. Harga tanah tidak menyusut. Secara umum, yes, harga tanah tidak menyusut. Harga selalu naik lah gitu ya. Plus minus selalu naik, hanya juga betul kadang turun juga. Naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik. Gitu ya. Gitu ya. Oke, yes Ibu. Bisa dipakai sendiri buat usaha, buat tempat tinggal. Oh, jadi kalau disewakan tidak laku, dipakai sendiri. Dipakai? Bapak Ibu, satu hari ada orang protes sama saya. Pak Tung itu loh, ada orang yang jualan di seminarnya Pak Tung waktu properti. Yang namanya apa itu, isi properti. Sekarang saya beli. Itu beli kan dapat 3 Bapak Ibu. Hak huni, hak sewa, hak membantu menyewakan. Dari waktu itu pandemi Bapak Ibu. Yang jadi, tapi jadi tidak bisa semua serentak. Yang jadi ada 36 dari Adikarya Persada Bangun, yang jadi cuma 2. 34 tidak jadi. Yang isi properti termasuk jadi Bapak Ibu. Terus orang bilang, sekarang dapat bagi hasil cuma sedikit, lumayan loh. Banyak yang jadi hutan beton, tapi mereka tidak bisa dijelaskan, lu tuh kan gini loh, itu lumayan loh Bapak Ibu. Dan kalau Anda tidak mau sewakan hak huni, Anda boleh hak huni loh. Kan bisa dihuni loh. It's beautiful Bapak Ibu, still jadi, still bisa Anda huni, tidak bisa disewakan, sewanya harganya masih murah, huni aja sendiri, dolan sendiri nginep di sana, ya toh ya. Ya toh ya. Ini jadi bisa dihuni sendiri, bisa dipakai sendiri. Tidak iso pakai sendiri, kayak saya punya properti, Indomaret tidak mau naik, Alfamart naik, tak bukain laundry, Aduh, apalagi punya salon, tak bukain salon dewe, ya. Wah, 10 cabang langsung, wah mantap nih Jos, punya salon banyak nih Jos. Oke, bisa dipakai sendiri, kalau Anda sudah punya pilihan usaha, pakai sendiri, tidak pakai orang lain, tak pakai dewe. Disewain dah laku, tak kos-koskan. Boleh enggak? Boleh enggak? Oh, bisa dirubah multifungsi. Apalagi properti, yes Pak. Supply terbatas. Sebetulnya Indonesia kurang properti Bapak Ibu. Makanya kalau ini kan Presiden bilang kita harus bangun 5 juta properti. That's true. Hari ini OKB, orang kaya baru. Siapa? Bilang tolong tangan kanan ke atas. Bilang, saya Pak OKB. Ayo toh, tolong kanan, saya OKB. Dulu kaya, sekarang kaya banget. OKB orang kaya banget. Tapi balik lagi Bapak Ibu, bisa dipakai sendiri. Yang ke-18 tadi apa Bapak Ibu? Jadi banyak yang tidak punya properti. Maksudnya gimana ya? Jadi pertumbuhan penduduk manusia dengan pertumbuhan jumlah properti di Indonesia. Indonesia lag berjuta-juta Bapak Ibu. Lag 13 juta, 12 juta kurang. Maksudnya orang kaya baru itu ada orang yang kerja, tadinya sekolah lulus terus mulai kerja, mulai menikah, sebetulnya kan butuh properti. Kok tinggal di pondok mertua indah? Karena belum punya properti. Jadi sebetulnya Indonesia butuh lebih banyak, khususnya Indonesia. Khususnya Indonesia, tolong tulis itu. Yang 18 namanya apa? Jadi jumlah penduduk lebih besar dari jumlah properti kurang lah, ya toh. Yang cari properti lebih banyak daripada jumlah propertinya. Yes. Apalagi? Kenapa? Maksudnya tidak perlu bayar sewa. Ini ada 2 strategi Bapak Ibu. Strategi saya di laundry itu strategi McDonald. Kita kuasai propertinya. Kalau tidak bisa kuasai propertinya, maka sewa dulu. Begitu bagus kita buka 2 properti, yang 1 dibeli. Jadi bahkan kalau tanpa modal sama sekali, ini leasing, ya pakai modal lah, modalnya sedikit untuk leasing, mesinnya leasing, oke? Tempatnya
sewa. Tempatnya begitu menguntungkan itu. Keempat begitu. Kelima mulai 4 bisa nyicil satu propertinya. Sebenarnya 3 sudah bisa lah Bapak. Tapi supaya aman 4, 5 jadi baru nyicil satu properti. Jadi strategi saya. Tapi saya tetap terbuka terhadap jurus baru. Planet Ban. 500 Bapak Ibu. Tidak ada yang beli properti. Semuanya sewa. Saya pertimbangkan terus. Pak Tung kalau mau growth, kekuatan untuk beli properti, genjotkan untuk buka, beli mesin, properti semuanya sewa aja. It's something to do juga. Sewa juga. Wah ini sudah praktek belum apa-apa dia. Daripada beli properti. Karena saya termasuk pencinta properti, sibuk menguasai properti. Jadi growth-nya untuk laundry tidak sekenceng yang saya harapkan gitu ya. 238 lah ya cabang. Lumayan? Tidur, mancing, dapat duit. Saya beli properti bukain laundry terus. Yes, ini apa lagi? Ya, apa lagi? Why property, Ibu? Buka lapangan pekerjaan dan jadi berkat untuk banyak orang. Wow, buka lapangan pekerjaan. Bapak Ibu kalau Anda jadi developer itu ada katanya 139 industri yang terkait Bapak. Tegel, lampu, Pak ini apa segala macam semuanya terkait. Jadi ketika Anda di industri properti sebetulnya Anda membuka lapangan pekerjaan yang luar biasa. Dan kalau properti naik, ya ekonomi naik. Ekonomi dalam satu kata, jual beli. Ikutin saya. Apa? Nah pemerintah Indonesia rodok miss. Pemerintah gini, Amerika juga rodok miss. Jadi kebijaksanaannya dia bilang mau cahaya. Kalau pemerintah harus ngirit. Kalau pemerintah ngirit Bapak Ibu sebetulnya sudah dilakukan zaman Pak Jokowi. Tidak boleh meeting di hotel zaman Pak Jokowi, hotel langsung pingsan. Hotel pingsan, ekonomi tidak bergerak, ekonomi berkurang. Wah tahu karena saya pengusaha hotel, yang pada waktu Pak Jokowi gitu ya rodok. Tapi akhirnya Pak Jokowi sadar, yang namanya jual beli termasuk salah satunya government spending. Government apa? Government spending kalau Anda cut, boleh nggak? Boleh. Disalurkan ke makan gratis bergizi boleh nggak? Boleh. Tapi diuntungi oleh yang suppliernya termasuk Tung Desembaringin gitu ya. Kan ikut jadi supplier makan gratis. Saya kan punya wakuliner, apa? Wakuliner ini kurang modal toh Bapak Ibu. Kemarin omsetnya 1 bulan udah 9M, berapa? Lah kan itu kan untung hitung Desembaringin gitu ya. Coba makan gratisnya langsung dikasih ke rakyat. Terus tentara enggak usah buat makanan, cuma ngawasin tiap hari, ngukurin telur sudah ada belum? Ada, bagus. Terus kemudian dagingnya 4 cm kali gini, betul enggak? Diukuri 4 cm, enggak. 3 hari uangnya dicabut, boleh? Wah itu rakyatnya lebih dikala lagi, duit beredarnya lebih jos. Ya toh ya? Tapi sekarang harus pakai supplier, susah. Sebetulnya biarkan orang tuanya masing-masing yang bawa. Cocok? Sudah bagus jadi penasihat presiden? Oh dari dulu saya sudah nasihatin terus Bapak Ibu, nggak dijalanin Bapak Ibu. Oke, 20, apa lagi? Why property? Kenapa harus properti? Yes. Industri properti tidak banyak terdistraksi oleh AI. That's true. Jadi AI, Anda butuh rumah tinggal, itu ya. AI menggantikan rumah tinggal, emangnya Anda tinggal di awang-awang? Kayak robot seks, betul nggak? Ya, robotnya keren, jadi ajak ngomong, jajak ngesek, gaya apapun mau, jauh. Lu kok memang iya no sekarang. Oh kemarin saya saya beli robot untuk bersihin kaca, bisa naik sendiri bersihin kaca sampai 6 meter, jos bisa pakai begini. Beli robot seks saya kira. Kepengen sih tapi belum ada, belum tahu channelnya. Nanti kalau tahu kabarin ya. Robot seks betul. Boleh juga no, gaya macam-macam nggak usah bingung-bingung itu ya. Hah? Kirain saya beli robot cek, ya tadi cerita robot cek, terus beli robot, dikirain robot cek gitu. Ternyata robot bersihin jendela. Jauh banget. Oke, why properti lagi? Why? Apa kelebihannya properti? Yes. Passive income, that's true. Salah satu menghasilkan passive. Emas itu susah menghasilkan passive income. Bitcoin kalau Anda tidak tahu caranya susah menghasilkan. Tapi kalau saya emas
Saya bisa menghasilkan passive income dengan opsi dengan begini, itu butuh leverage, butuh level lebih tinggi, sophisticated. Bisa passive income, Pak, 21 enggak. Oh, sudah ada. Oke, sudah ada. Yuk, apalagi? Why property yang berharap harga bisa naik, beli rumah ternyata daerah banjir, jadi susah dijual. Punya solusi Pak Tung? Punya lah, saya kan punya banyak solusi. Terus apa lagi? Oh, buat penyelamat bisnis. Oh, satu hari Bapak Ibu saya buka Madam Corner. Buka apa? Tanya dong, apa itu? Kosmetik top di Australia kita bawa masuk ke Indonesia, kerjasama dengan yang top. Kemungkinan berhasil lebih tinggi, ya toh ya? Boom Bapak Ibu, urusannya paten Bapak Ibu. Waktu kita patenkan, 10 hari sebelumnya sudah dipatenkan orang lain. Tanda kutip ada oknum yang mematenkan. Kita diminta deal sendiri. Australia tidak pernah mau bayar Bapak Ibu. Gugat aja pakai wangel Bapak Ibu. Wes angel, wes krebo keriting Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu office-nya di Permata Hijau. Kita beli naik 5 kali lipat. Bisnisnya rugi, properti untung, selamat, cuan hiji anjos. Dahsyat. Itu saya aham. Penyelamat bisnis, that's true Bapak Ibu. Truly nothing but true, simply the truth. Jadi bisnisnya rugi, propertinya untung, selamat. Ikutin saya. Apa? Ayo, apa lagi? Why property? Yuk, why property? Yuk. Bisa patungan. Yuk, apa? Terus kemudian Bu, final pajaknya apa? Pajak sewa properti? Final. Pajak jual beli properti? Final. Ikutin saya. Nan apa? Makanya kalau saya jual beli properti Bapak Ibu, saya kepingin pajaknya real. Pajaknya apa? Real. Karena final. Karena final. Contoh Bapak Ibu, saya beli properti harganya 2 miliar. 2,4 miliar tepatnya. 10 tahun kemudian jadi 25 miliar. 25? Pajaknya berapa? Sebagai Anda penjual properti pajaknya berapa? 2,5% dari untungnya, bukan dari totalnya berapa? Sekarang 2,4 jadi 25, untungnya 22,6. Pajaknya 2,5%. Final. Enak enggak? Itu saya aham. Terus kemudian ini ada strategi Bapak Ibu tentang pajak. Siap? Sewa tidak ada, kalau NJOP nilai jual objek pajak, betul enggak? Kita enggak punya standar nilai jual objek sewa. Saya ngomong Pak Surya dengan sendirinya. Pak Surya Dirjen Pajak. Satu hari saya diundang sama Bu Sri Mulyani sama Dirjen Pajak. Gimana supaya pajak mencapai target? Terus satu jurus langsung mencapai target, 2 jurus berikutnya sampai hari ini belum dilakukan. Katanya mau dilakukan jurus kedua, sudah. Saya mencapai target. Jurus pertama gampang, kirimi surat aja sebanyak mungkin orang pasti akan bayar. Ya tuh ya. Sudah banyak terima surat? Akas berkat jasa Tung Desembaringin ya. Aku juga disuratin banyak ya Pak Dik. Nah, tapi balik, salah satunya Bapak Ibu tentang pajak. Setelah saya gini Pak barter ya, saya nanya. Pak saya kalau punya banyak CV boleh enggak? Boleh aja. Kalau saya bagi omsetnya di CV boleh aja, kan tidak melanggar undang-undang. Sudah jelas Dirjen Pajak. Kemudian saya bilang, Pak kalau misalnya sewa properti, kan gini loh. Sewa properti kan final 10%. Betul enggak? Kalau saya punya bisnis, kayak tadi, punya laundry, punya apa. Saya mau mengurangi keuntungan, atau saya punya bank, saya punya salon. Propertinya milik saya sewa, sewanya tinggi boleh enggak? Jadi enggak usah bayar pajak penghasilan tinggi-tinggi karena biayanya tinggi. Ada yang bingung? Sebentar, siapa yang cukup jelas? Angkat tangan. Siapa yang belas? Angkat tangan. Antara jelas sama belas kan belas gitu. Gini loh, kalau sewa properti Anda beli milik pribadi. Perusahaan sewa kepada Anda, boleh enggak? Enggak ada aturan loh, tidak boleh pihak terkait disewa apa enggak loh. Pokoknya saya kan daripada saya bayar pajak penghasilan yang piro tuh, kalau usahanya pajaknya jadi berapa? Kalau saya laundry saya buatin di bawah 4,8 kan gitu ya. Nah tapi balik, kalau misalnya sekarang pajak berapa? Ini Kak Yuli kan pajak saya. Jadi kalau perusahaan 22%, kalau lebih tinggi lagi labanya 22%. Daripada bayar 22%, 10% final enak enggak? Enak enggak? Ya sewanya cair. Betul enggak? Oh, sewanya labanya 1M.
Bayar 22 toh? Wes, ndak laba wes. Kenapa? Sewanya 1 M. Ahem. Ini terang-terangan loh Bapak Ibu, saya konsultasinya Pak Dirjen. Ya boleh aja tuh, kan yang penting bayar 10% final. Ya makanya jangan ngangkat saya jadi Dirjen Pajak, Anda mesti susah lari semua gitu ya. Ketahuan ilmunya, ilmu jalanannya sudah komplit. Oke, mari kita jadi menghemat pajak penghasilan. Menghemat pajak penghasilan dengan cara kalau Anda punya properti, Anda sewakan ke Anda punya cabang properti milik Anda, sewanya tinggiin ya labanya jadi saiprit. Labanya saiprit, jadi tidak perlu kena yang progresif naik sampai 22%. Ya toh ya? Ya toh ya? Lumayan? Ilmunya dicatat dulu dong. Mantap? Jadi kenapa saya menguasai banyak properti? Salah satunya mengurangi pajak. Tapi saya semaksimal mungkin bayar. Pajak sewa-sewa langsung bayar. Tidak diminta saya bayar. Kenapa? Harta saya naik, kekuatan saya naik bayar 10%. Oke, ikut saya. Oh, jos? Jadi Bapak Ibu makin lama Anda makin tidak bisa lari. Dugaan saya, pemerintah, semoga Bapak Ibu, dugaan saya, tidak tahu Bapak Ibu. Mestinya kan ada pengampunan pajak berikutnya. Tanya dong, why? Butuh duit, kenapa? Ikut saya, BU apa? Pajak hari ini tidak mencapai target. Sangat jauh dari target. Pembangunan butuh, misi sosial makan gratis, duitnya super banyak. And so on. Sebetulnya tidak perlu lah makan gratis angel. Tapi kan itu sudah janji politik, kalau tidak ditepati nanti dioprek-oprek. Kalau ditepati, siapa? Donald Trump. Donald Trump kan menepati janji politiknya dia. Iya tuh ya? Tak tarifin, begitu tarifin, wah kelihatannya hebat. Sekarang nganggur. Mereka sendiri nganggur. Pertanian, wah gini-gini, wah nganggur. Waduh sekarang tobat. Sekarang, loh kalau ditarifin itu yang bayar siapa sih? Pembelinya tuh. Betul, pengusahanya sana kan susah. Di China juga susah Bapak Ibu. Susah. Makanya susah itu apa? Lah dia kan mau jualan ke Amerika sekarang enggak bisa. Makanya kan sekarang sibuk pergi ke Malaysia, pergi ke Vietnam, pergi ke India, pergi mana, buka pasar baru. Ya toh ya? Ya toh ya? Nah dengan cara seperti itu, terus kemudian konglomerat ya setengah ditodongin. Barang-barang yang gini harus kumpulin duit untuk disapu beli, nah itu nanti akan banjir barang murah. Banjir murah masuk ke kita gitu ya. Nah tentu saja banjir barang murah Indonesia semakin defisit lagi. Kalau defisit maka dia akan proteksi lagi. Begitu proteksi, nanti perang. Perangnya jadi perang sungguhan, ya wis. Kalau perang sungguhan ya cari negara yang tidak perang. Indonesia termasuk salah satu negara yang kemungkinan perangnya paling kecil. Jadi kita amin ya. Kalau Indonesia perang ya cari tempat yang damai, oke? Di mana mau cari yang damai, tetap akan ada damai. Oke, menghemat pajak. Lanjut, satu atau dua lagi, yes, ayo. Oh, bunga KPR makin turun, that's true, gitu ya. Sekarang mulai turun murah-murah karena supaya ekonomi bergerak walaupun mulai naik turun tapi bunga tahun-tahun ini sebenarnya termasuk termurah sepanjang sejarah. Saya di bank itu bunga dulu pinjaman 24%, 27%, 18%, sekarang single digit 3,25%. Yes, apa Pak? Apa? Oh, jadi alat prestasi, menaikkan namanya harga diri. Menaikkan apa? Harga diri Bapak Ibu. Berikutnya Bapak Ibu, bisa dicicil toh tadi toh? Bisa dicicil, bisa tanpa uang, bisa dijual tanpa memiliki, enak enggak? Kalau Anda saham jual tanpa memiliki angel. Tapi kalau properti Anda bisa jual tanpa memiliki, tanpa. Nah, kemudian berikutnya bisa ditingkatkan harga jualnya, bisa ditingkatkan harga dengan biaya sangat murah, dengan biaya sangat. Itu prinsipnya Donald Trump. Dia bilang, kalau tak kasih 100.000, kalau tak kasih saya pakai $100 untuk ngecat untuk apa? Harga bisa naik $10.000. Kalau saya kasih $10.000 bisa naik $100.000. Bisa naik $500.000. Dengan perbaikan singkat. Nah ini, ada 101 cara bagaimana meningkatkan nilai properti Anda. Siapa yang mau belajar? Angkat katakan saya. Sudah saya tulis di sana, oke? 101 cara untuk meningkatkan properti. Sebetulnya kurang, 101 cara itu terlalu sedikit, terlalu 1001 cara itu banyak Bapak Ibu. Oke,
prestasi prestis masih banyak sekali Bapak Ibu. Oke, sementara Pak Dan, terima kasih Pak Dan, tepuk tangan. Pak Dan sebentar. Pak Dan, kesempatan mengenalkan diri. Siapa? Loh, kalau tampil itu kan bisa jualan diri ya toh ya. Nama saya apa, bisnis saya apa. Kalau mau apa, berikan penawaran langsung, hubungi nomor telepon. Langsung silakan. Kasih mic Tyson, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adan Dahlan. Dulunya anak perantauan ya ke Jakarta, modal utang IMF Pak tuh. Istri mertua family, modal terkumpul, rekaman selesai, alhamdulillah banyak bubar tuh. Alhamdulillah ikut financial revolution, belajar ilmu yang mungkin satu kata sederhana tapi saya praktekkan. Sedikit nggak apa-apa, tapi kali banyak kali sering. Alhamdulillah saya jualan tiket dari kamar kos, sekarang sudah memiliki 200.000 mitra di seluruh Indonesia. Mungkin Anda tahu Travel Revolution, saya founder sekaligus CEO-nya sekarang. Bukunya mega bestseller juga di Gramedia Badung, berkat ada testimoni dari Pak Tung juga. Gitu ya. Itu sekilas ya, untuk sekarang bukan di kamar kos lagi ya, kantor di 166 Tower lantai 19. Nah, sekarang Pak Ardan, kira-kira mau kerjasama memberikan penawaran kepada teman-teman apa? Tak suruh jualan diri, boleh nggak? Nah, maka itu seperti yang Bapak Ibu, kalau kesempatan tampil jualan enggak apa-apa, ya toh ya. Ya kita yang mau bagus tidak, ya kita tetap tanggung jawab terhadap keputusan kita masing-masing. Betul? Tapi saran saya Bapak Ibu, saya ini sampai enggak enak hati gitu ya. Dulu saya mau siaran Metro TV, ada pembicara di Mario TV. Ngomong sama mamanya, percuma pakai patung tuh bukan kelasnya Metro TV. Dia tidak anggun, dia selalu jualan. Ya rapopo tong cuano, itu ya. Dan jualan sesuatu yang bermanfaat. Begini loh, ikutin saya semua, tangan dan gerakannya, di rumah juga. Sejauh mata memandang, telinga mendengar, hati merasakan, pikiran menganalisa, pikiran berhitung. Yang kita jual harus bermanfaat untuk orang lain. Win dan win. Nah, bahkan saya punya prinsip, kalau sesuatu hal yang bagus, saya tidak berani jualan, berarti saya dosa. Kenapa dosa? Karena saya tidak memberikan kesempatan untuk orang lain bisa mendapatkan manfaat. Kalau saya tidak yakin, jangan jualan. Kalau saya tahu itu merugikan orang lain, jangan mau berjualan. Siap? Kalau sejauh mata Anda yakin bahwa ini share atau enggak? Mungkin apapun saya tidak tahu ya. Boleh? Silakan. Siapa yang ingin punya bisnis tour travel ya, tapi pun dapat duit, angkat saya Ibu. Ya, siapa yang ingin punya website seperti Traveloka, angkat tangan. Ya, modalnya berapa Ibu? Bisa miliaran ya. Di saya hanya 5 juta. Sebarin aja. Nanti insya Allah ada customer beli melalui websitenya, bisa disetting harganya. Mau dinaikkan, diturunkan juga bisa, sehingga customernya beli ke aplikasi, mereka booking sendiri, transfer ke websitenya, tiketnya terisi otomatis, terimil otomatis, penghasilan masuk meskipun Bapak Ibu tidur. Yang paling goblok pun kalau enggak ya minimal diskonnya. Nah, siap. Jadi kalau Anda punya tour and travel sendiri, enggak bisa jualan sama orang lain, enggak orang lain dipakai sendiri, kalau pergi tiketnya lebih murah. Nah, seperti cara Hilton tadi, diajak jadi terbaik. Ayo pakai sendiri sih. Terus kemudian nomor telepon. Oh. Nomor teleponnya bawa namanya juga diri Bapak Ibu. Nih, nah Ardan Bapak. Tapi sekali lagi Anda harus bahwa yang kita jual maaf. Siap Bapak Ibu. Sekarang saya tanya, siapa yang saya why push Anda untuk ikut Master Breakthrough itu saya yakin bermanfaat, karena yakin bermanfaat gitu ya. Oke, terima kasih. Perusahaan Tour Travel Revolution, ada revolutionnya. Wah, sejak ikut Financial Revolution. Iya, Pak. Boleh lah, ya. Tidak apa-apa, ya udah siap. Oke. Kasih tepuk tangan tuh Mas Ardan, Bapak Ibu, kasih suara, come on, yeay. Tepuk tangan juga suara, yeay. Tolong berdiri semua Bapak Ibu, yes. Mari kita buka tangan, ya. Kesana kita,
Uhu yang panjang. Kelompok depan katakan yang mesra. Oh yes baby. Angkat kaki tinggi-tinggi, angkat kaki tinggi-tinggi. Lari kecil, jatuh sampai 10 kita loncat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Panjang. Cepat. Mari kita guncang bumi, come on. 1, 2, 3, go, come on, go. Oh, yes, wow, hidup setiap hari. Hiduplah dengan dahsyat. Berikan cos, katakan siap. Sebentar nambah Pak Diki ya, tidak masalah, break nomor sekian. Gitu ya. Nah sekarang, why Anda belum di bidang properti atau properti Anda belum 100, belum 50, belum begini Bu. Properti sertifikat jangan tanya Bapak Ibu. Why Anda belum? Dulu saya pergi ikut seminarnya Dov Ross. Saya undang ke Indonesia, waktu dia mendarat di Indonesia dia bilang, "Hai Tom, how many property you have?" 8, saya bilang gitu. Small or big? Small, saya bilang. Why not big? Big, small, any same thing. No need Nah, kalau properti begitu bagusnya, kenapa Anda belum di properti, belum banyak? Why? Problemnya orang berhenti di sini. Kenapa sudah enggak berkembang lagi seperti Anda? Why? Why? Atau belum propertinya belum banyak. Kenapa? Belum tahu caranya, that's true. Apalagi? Kenapa? Cash flow-nya belum cukup untuk cicilan. Very good. Apalagi? Takut maju. Oh, overthinking, terlalu banyak pikiran. Terus apalagi? Apa masalahnya properti tadi, Ibu? Sertifikat nanti ganda, apalagi? Apa? Takut salah pilih, apalagi? Takut masalah, takut apa? Takut pajak. Nah ini, takut pajak ada 2. Satu Bapak Ibu, laporan pajak Anda tidak cukup kuat untuk beli properti. Betul? Tapi kalau Anda jadi flipper tadi, tak perlu laporan pajak, Anda tetap bisa beli dan jual. Bisa jual baru beli, boleh? Siap? Berikutnya Bapak Ibu, apa yang menghambat Anda lagi? Kalau pajak tadi takut bayar pajaknya gitu ya. Nah kalau takut pajaknya tidak cukup dibeli, diprotes Anda. Makanya Bapak Ibu di mata pajak nanti kalau betul ada pengampunan, kalau betul ada apa? Please ikut. Please ikut Bapak, diampunkan yang banyak. Yang pajak itu tidak memajaki harta kekayaan. Pajak itu hanya memajakin penambahan kekayaan atau penambahan kenikmatan karena Anda kaya. Kalau Anda kaya, Anda wajar beli properti, beli begini. Saya beli Ferrari, saya beli Rolls Royce. Ya pajak saya kuat toh. Boleh enggak? Boleh enggak? Enggak usah repot-repot, beli aja. Betul? Setahun beli 3. Beli Ferrari, beli Lexus, beli BYD. Ini mau beli BYD lagi. Jangan ikut-ikutan, oke? Karena saya mengandalkan passive income. Mengandalkan apa? Pokoknya semua levelnya masing-masing. Jangan ikutan, berarti Anda boleh beli lebih banyak lagi. Just saya doakan. Amin. Dari passive income. Amin. Oke, berikutnya why? Why kok belum di properti? Nggak tahu mau untuk apa. Nggak tahu cara menyewakan. Betul? Apalagi? Takut tidak liquid. Betul sekali. Kalau nanti jual, kelebihan properti sekaligus kelemahannya tidak liquid. Secara umum emas lebih liquid, deposito lebih liquid, saham lebih liquid. Properti tidak lebih liquid, properti termasuk paling. Tapi itu kelebihan juga. Supaya apa? Supaya jualnya rodok pelan, jadi supaya tidak jadi jualan. Tidak jadi apa? Ternyata tidak jadi jualan, harganya naik. Harganya apa? Bapak Ibu, true story. Satu hari di Property Rich Revolution seminar yang sama.
boom, harus cari properti. Saya juga punya list yang harus saya kunjungi. Saya datang jebret di Jalan Brawijaya. Ada fotonya Pak Diki? Cariin foto Brawijaya, true story. Sebelahnya anaknya Tinton Suprapto. Anaknya yang jago balap juga, yang istrinya Marsanda. Marcella kok Marsanda. Siapa namanya? Marcella Zalianti, yang laki namanya siapa? Anaknya Tinton, Marcella. Haryono. Mulyono, ya Mulyono meneh iki. Indir. Hah? Bukan Moreno kakaknya. Ananda Mikola. Nah, itu sebelahnya persis Bapak Ibu, depannya teman saya yang jadi duta besar Indonesia untuk di mana? Di Eropa sana, namanya siapa Pak Diki yang punya FedEx? Harsa M. Yusuf. Depannya lagi tempatnya bintang film Rini S. Bono sama suaminya, yang baru bukan Ahmad Albar, yang siapa? Glaer, Ricardo Glaer, yang anaknya Sian jago balap juga. Depannya sini Bapak Ibu, ya ini rumahnya Bapak Ibu. Nah pas Property Rights Revolution datang, saya datang, teng dong, datang kan turun jalanan saya cari, wah ini apa ini? Wes gemes Bapak Ibu, gemes Bapak Ibu. Terus saya lihat bagus oh. Berapa? 14 M. Saya tanya Pak Harsa M. Yusuf baru bangun depan sana yang punya FedEx. Beli tanah di sana cuma dibangun jadi musola keluarga, keren banget tuh, mahal. Terus kemudian tanya satpam, tanya gini ya nih, kita tahu bandingkan. Memang pasar berapa? Oh itu 24 M Pak, kalau 600 meter nih harganya sekian 24. Oke, 14 M murah nggak? Ternyata ini anak mantan Dirjen Pajak zaman dulu Bapak Ibu. Nah dijual cepet, dulu dijual 24 M, ditawar 21, diiyain, enggak jadi. Dijual 21, ditawar 18, enggak jadi. 18 akhirnya ditawar 14, diiyain, enggak jadi. Sekarang baru 14. Dia butuh karena anaknya kena leukemia Bapak Ibu. BU. Nah BU itu macam-macam, karena salah satunya anaknya sakit, butuh uang. Rumahnya di sebelahnya Bapak Ibu, ya dia jual separuh. Tapi dalam kondisi sudah disewa sama orang lain. Yang sewa adalah Wakil Presiden Direktur Danamon. Nah, kalau saya ngomong gini kan nyata adanya gitu ya. Dalam kondisi masih disewa. Dan karena saya training Danamon saya gini, saya datang Pak boleh masuk? Boleh, saya masuk, siang masuk. Menarik, langsung saya jual. Belum dibeli, belum saya miliki, belum ikat apapun, langsung saya jual. Keren nggak? Kan sudah punya jurusnya. Ya, itu belum ikatan, belum. Langsung saya tawarin Bapak Ibu. Tawarin, besok seminar 1 hari. Saya tawarkan kepada banyak teman-teman, kepada Bu ini tawarin gitu ya. Tawarkan berapa? 18 M. Jos gak? Saya tawarkan 18 M. Terus kemudian Bapak Ibu, selesai seminar, hari kelima tuh, kan hari keempat, Anda turun selesai kelima hari. Malam Bapak Ibu saya ditelepon sama agen properti murid saya juga, Pak Imam, true story ini Pak Imam. Pak Imamnya telepon ke saya, Pak Tom, ini saya tawarkan ya? Iya tawarkan, oke boleh. Ini ada yang mau ngeliat, Pak Ali Idung. Tanya dong, siapa itu? Yang punya properti banyak sekali, punya showroom mobil banyak, termasuk akhirnya saya beli Rolls Royce saya dari dia. Oke? Kenapa kok Ali Idung? Karena hidungnya mancung Bapak Ibu. Hidungnya mancung jadi Ali, yang hidungnya mancung jadi Ali Idung. Ali Idung itu teman, halo Pak Ali Idung, friend. Langsung sebelum itu belum kenalan, itu kenalannya karena itu gitu ya. Terus kemudian patung tawarkan berapa? 18. Oke? 18 M. Oke? Terus dia ngajak Bapak Ibu, ngajak Pak Ali Idung. Malam. Jam 10 malam enggak bisa masuk, lihat dari luar doang. Pak Ali Idungnya, besok Pak sertifikat, saya bayar tunai 15. Untung 1 M. Terus. Betul? Saya bilang, sebentar ini kong kali kong enggak, kata bisa penjual yang beli sama kong kali kong, betul enggak? Enggak patung Pak Ali Idung tuh beli properti, dia banyak orang kaya top, punya showroom mobil mewah gini. Enggak mungkin dia sama ya punya begini, enggak lah kong kali kong. Kan bisa ada jurus kong kali kong. Yang nawar sebetulnya yang terlanjur saya iyain ternyata enggak jadi, saya bisa hilang DP. Betul? Tapi bagaimana sama? Terus kemudian malam jam 10 saya ditawar Pak Ali Idung 15 M. Oke, ikut saya apa? Oke, langsung pemiliknya saya telepon. Saya mau beli 14 M. Just? Boleh? Malam ini juga kalau benar tertarik datang ke rumah saya.
Loh, ini sudah malam jam 10, besok pagi aja. Enggak, kalau besok pagi sudah enggak jadi mau ya sekarang. Ini serius. Tak DP-in langsung. Saya kasih cek 1M. Property agentnya saya telepon. Mau malam hari ini? Oke, datang jam 1 Bapak Ibu. Nah, itu ada faktor-faktor yang Anda harus teliti. Satu, dia ternyata itu istrinya yang punya sertifikat atas nama istri. Kemudian saya suruh ngasih cek atas nama ke dia, saya enggak mau. Saya enggak mau. Saya bilang atas nama tetap harus pemilik properti. Lu saya enggak pisah harta Pak tuh, sama. Enggak pisah harta tetap gini. Kecuali Anda ada surat kuasa yang sudah ada di notarial bahwa transfer ke rekening Anda, saya oke. Kalau enggak atas nama tetap ke ini. Dan perjanjiannya bahwa ini saya DP 1M hanya bisa dicairkan apabila sudah terbukti tidak bermasalah di BPN. Sudah dicek notaris. Jos? Dan tetap atas nama ini. Kalau mau dirubah boleh atas namanya gini. Siap toh 1M. Pak Tung ini kan hari Sabtu, besok Minggu Pak Tung ada yang nonton, ada yang janjian. Terus gimana? Ya gini, kalau saran saya Anda jual 18M. Jual 18M, tawarin 18M. Nanti kalau orangnya mau, kamu tak kasih Alphard Jos. Tanah miliknya dia tak kasih Alphard. Lah aku untung 4M ya wis lah ya tuh ya. Ya tuh ya. Cerita berlanjut Bapak Ibu. And that's true Bapak Ibu. This is true story based on true story. Siap? Kemudian besok ada yang lihat, kita sudah tanda tangan. Pak, betul Pak, ini ada orang nawar 18M. Bapak orangnya kita enggak nawar gini, akhirnya orangnya mau Pak. Saya kasih Alphard 1 ya. Saya disuruh sama istri, enggak tetap saya mau punya rumah di Jalan Brawijaya. Kebayoran Baru. Oke? Dan ini murah banget kok. Kanan kiri saya tanya 24M, 14 murah ikut saya. Apa? Murah Bapak Ibu. Gurunya Helmi Yahya, Ani Sumadi, beli di sana Pak, itu baru aja dijual Pak 27M di sana gini. Oh oke, nice, oke. Jadi saya sudah survei, kenapa kok saya survei? Tanya satpam, tanya begini, tanya apa, tanya notaris daerah situ, tanya sudah survei. Sudah apa? Oh pasarannya di atas 20M, ini 14 itu BU, ikutin saya, apa? BU banget, oke, nice. Kemudian berikutnya Bapak Ibu. Nah, terus gimana Pak Tung? Ya gini loh, 18 kan harusnya Pak Tung mau dong untung. Itu belum tentu punya uang kan berkali-kali Anda diiyain dan enggak tuh. Wes sama saya jadiin 14 saya enggak jadi jual mau saya pakai sendiri. Maunya saya pakai itu bukan saya tinggali, saya sewakan kan tetap dipakai. Ya tuh ya? Ya tuh ya? Dipakai sendiri, saya mau pakai sendiri. Saya mau pakai sendiri. Oke, 14M Bapak Ibu. Saya bayar. Bilang, kok bisa? Punya duit, oke? Enggak punya duit ya bisa utang bank kayak tadi pakai ini. Tapi ini punya duit, sudah posisi punya duit. Oke, bayar jebret 14M Bapak Ibu. Dalam posisi disewa Bapak Ibu Wakil Presiden Danamon waktu itu. Kemudian jatuh tempo Bapak Ibu selesai, kemudian disewa Bapak Ibu. Ada ilmu menyewakan dengan harganya naik, nanti akan belajar. Siap? Harganya saya naikkan dong, oke harganya dapat tinggi, dapat $6.000 lumayan sebulan. Jos? Nah, itu kasus juga, kasusnya apa? Setelah bayar Bapak Ibu kan saya ini orang mau bayar pajak. Setelah itu dealnya Agustus, tahun berikutnya di bulan Maret saya bayar pajak Bapak Ibu. 1 tahun, 2 tahun kemudian didatengin pajak. Kamu ini terima duitnya di bulan Agustus, harusnya bayar pajak di Agustus. Berarti kamu telat sekian, didenda 2%. Betul ya Kak Yulia? Wasem tenan Bapak Ibu. Wes bayar, kalau saya enggak bayar kan dia enggak ngerti, ya tuh ya? Ya tuh ya? Sudah bayar resmi begini dicat, ya salahnya sendiri Bapak lapor, cilaka. Ya tetap lapor, ya tetap bayar denda, bayar. Tapi cerita berlanjut, disewa langsung wakil duta besar Emirates, UEA Bapak Ibu, United Emirates Arab, UEA. Emirates. Disewa Bapak Ibu $6.000, oke kita bayar pajak resmi, sewanya resmi, semuanya resmi. Jelas? Kemudian, 1 tahun kemudian Bapak Ibu, saya tes, saya tawarkan Bapak Ibu, saya jual. Ditawar 23M, istri saya ngeces Bapak Ibu. Pap jual lah, untung sudah 9 miliar, Pak jual lah 1 tahun, Pak jual lah. Oke, waktu itu batu bara sedang meledak. Orang tuh mau beli gini Bapak, itu mau beli 600 meter, itu 4 rumah mau diambil, mau dihancurin Bapak Ibu. Ya karena dia 50M, 100M itu kecil. Lah kalau dia 5 triliun, 50M itu cuma 1% Bapak Ibu. Dari kekayaannya dia. Oh, ini mau dibeli 4 kapling, mau diambilin, terus tempat saya mau dibayar dulu Bapak Ibu. Malam waktu itu sudah deal,
Oke ya, MOU dulu, kalau mau di DP. Saya bilang, DP 1M, oke. Saya pergi ke gedungnya, dia wah nih. Tapi Pak Tung saya belum lihat, keren nggak? Belum lihat sudah nawar, Jos? Good? Kasih kesempatan saya malam ini, kasih kesempatan saya malam ini Bapak Ibu. Ya kalau malam ini, nanti Bapak Ibu, saya lihat aja, tapi enggak bisa masuk lagi disewa. Oh enggak apa-apa, saya lihat dari luar aja. Oke. Berarti belum DP, berarti belum mengikat loh. Saya bilang, oh enggak apa-apa, kasih 1 hari. Besoknya telepon, oke deal 23 M. Bapak Ibu, karena sudah laku, tak cari sertifikatnya. Enggak ketemu Bapak Ibu. True story Bapak Ibu, tanya sama Kak Yuli itu. Jadi sertifikat itu saya rapi, bukan hanya rapi, fotokopinya aja ada lengkap, sak nomornya ada Bapak Ibu. Betul Kak Yuli? Wah rapi, detail, wah sosok, rapi itu pun rapi. Ini enggak ada, mari bisa keluar ini kok enggak ada. Kok enggak ada sertifikatnya? Dulu mari bisa. Saya bilang, sorry Pak, sertifikatnya hilang. Tak buat dulu ya. Oh ya enggak apa-apa buat toh. Buat toh enggak apa-apa. Yang buat Bapak Ibu. Saya ternyata punya saya sendiri yang diiklankan di koran, orang modal iklan di koran gitu ya. Nah kemudian waktu gitu ada yang nawar Bapak Ibu, 29 M. Jos, saya bukanya kan 35, 29 M. Ya saya bilang sama bapaknya gitu ya, Pak yang tabang batubara, kalau Bapak mau tak kasihkan Bapak. Biasa kalau sudah murah naik orang enggak happy. Enggak jadi ya Pak Tung, enggak jadi. Rapopo, ikutin saya apa? Ternyata yang 29 M saya datengin begini-begini, tetep aja gombal gambul, ikutin saya apa? Enggak punya duit, aventurir mau jadi makelar juga, jeruk makan jeruk, ikutin saya apa? Ternyata dia muridnya murid saya Bapak Ibu. Masem tenan Bapak Ibu. Ikutin saya, yowes apa? Yowes tetap disewa kan enggak apa-apa toh. 1 tahun kemudian Bapak Ibu laku 39 miliar. It's my life, it's now or never. I ain't gonna live forever. I just wanna live now. Oh yes. Now, 2 tahun berikutnya Bapak Ibu dari situ jadi 60 miliar. 1 meter 100 juta Bapak Ibu. Sekarang 125, ya mau turun lagi kena resesi kena. Tapi Bapak Ibu properti menang mana, tahan mana atau mana tahan, betul gak? Kalau Anda enggak tahan dijual ya wes. Tapi kalau Anda tahan, luput hari ini oke. Ikutin saya apa? Cenderung naiknya, cenderung? Ya atau ya? Kelihatannya kapan breaknya? Embuh aku rasa seneng break kok. Mau ngajarnya lagi nafsu, embuh ngajarnya. Embuh dibiarin. Lanjut. Ini belum apa-apa. Kalau Anthony Robbins, One More Thing kan nambah 2 jam. Saya kurang dikit 2 jam juga ya tuh ya. Setelah 2 jam kurang dikit lagi 2 jam lagi ya tuh ya. Kalau saya ikut seminarnya Anthony Robbins, saya bawa makanan sendiri, ramplet, makanan ngomong makan. Anda belum Anthony Robbins gak sama baru begini pijet-pijetan dia di belakang. Saya tahu karena saya pernah ada di balik layar. Makanya kayak kelinci, makanya wortel, timun apa saja. Oke, mari selanjutkan. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu, why property? Kenapa kok tidak properti? Bapak Ibu, salah satunya tadi belum tahu caranya, belum punya modal, padahal bisa enggak tahu untuk apa, sulit akses ke bank. Siapa yang mau belajar bagaimana akses ke bank dengan kemungkinan berhasil jauh lebih tinggi? Angkat tangan saya. Kita masih ingat Bapak Ibu, mana ada 2 juta bisa 8 duit aja ke kamu, enggak mau belajar. Saya ngapain? Ini rasa terlanjur mahal, emas mahal. Betul Bapak, emas lebih mahal dari dulu. Mungkin naik nggak tetap bablas mungkin. Mungkin nggak turun, tetap mungkin. Yes Pak.
Gen Z priority tidak jadi properti sudah tidak jadi priority, itu pertanyaannya seperti itu. Terus ya tetap tadi loh, bisnis properti tetap akan ada 30 tahun dari sekarang. Tetap akan ada orang perlu properti, tetap perlu rumah. Walaupun mulai bergeser. Kalau zaman dulu pergi ke kota, sekarang mulai pinggir kota enggak apa-apa karena bisa working from home. Anak saya beli apartemen Bapak Ibu di 57, kalau di Jakarta itu di 57 di Jakarta. Karena kantornya center. Mobil tak kasih BYD seal supaya enggak 3 in 1 gitu ya. Tapi ternyata Bapak Ibu, propertinya itu sebulan untuk bayar maintenance, bayar apa 12 juta. Gajinya dia enggak sampai segitu. Jadi seminggu cuma sekali di kantor. Dan di rumah saya super Bapak Ibu. Buka Danau Indah. Terus nah saya enggak jadi nginep di apartemen biayanya mahal. Alah alasan, karena di rumah listrik yang bayar paknya. Ya tuh ya. Full. Banyak nanti rumah-rumah di pusat tetap naik karena ada orang kepengennya kalau enggak di Pondok Indah gitu ya, di Kebayoran, kemudian di Menteng, masih tetap ada gengsinya yang tersendiri. Tetapi perkalian kenaikannya akan menang yang di pinggir. Ya sudah 100 juta naik jadi 200 juta rodo angel, 20 juta oke bertahan. Tapi kalau baru 1 juta jadi 2 juta, 3 juta jadi lebih mudah. Ya toh ya. Ya toh ya. Ada orang, wah kalau aku beli di Alam Sutra ya, aku Bramer itu yang 300 meter lah, aku 3.800 meter. 6 lantai rasa no itu ya. Ya. Listrik rumah saya cuma 66.000. Listrik kawasan 33.000, modar Bapak Ibu gak cukup. Karena mau mas sebetulnya dia harus pemerintah, tapi pemerintah tidak mau. Saya harus bayar 2M, resmi atau tidak untuk masa hari digunakan mending genset, gitu ya. Kalau butuh lagi deng gitu, ya toh ya. Pemerintah listrik berlimpah. Dan rumah saya begitu saya bangun rumah besar, kanan kiri mulai bangun gede mulai. Dan listriknya pedot, cepleng, cedot, wah itu rusak macam-macam. Rusak TV, rusak lift, rusak gini, wah wejan. Rusak kulkas, wes jan, asem tenan. Ya mbuh, nanti bila perlu tak biayai. Beli sendiri untuk satu kawasan, tak urun. Ya? Oh tenaga surya, boleh. Tenaga apa? Kaki jadi genjot olahraga oleh oke, mari kita lanjut. Setelah break harus ada PR. PR-nya apa? Nomor 1 Bapak Ibu bawa sini, bawa air minum, bawa air. Kalau enggak bawa air minum 100.000. Oke, siap? Yang kedua Bapak Ibu, Anda mulai cari 3 properti. PR-nya lagi apa lagi? 3 properti. Maksudnya 3 properti yang menurut Anda menarik. Anda cari rumah123.com, terus kemudian dijual rumah di website gitu ya. Cari properti yang menarik hati Anda. Nanti salah satu menemukan peluang properti. Kalau tadi kan pergi ke bank gitu ya nyari. Salah satunya adalah baca iklan. Dan nanti Bapak Ibu dari baca iklan, Bapak Ibu mulai tertarik. Kenapa kok saya tertarik di sini? Berarti kalau Anda pasang iklan plus minus, caranya seperti apa? Siap? Jadi PR nomor 2, pada waktu break Anda cari di website rumah123, rumah.com, apa.com yang jualan properti banyak banget. Anda cari 3 yang menarik hati Anda. Kenapa menarik? Oh, dijual cepat, butuh uang banget Pak. Ternyata tanah boleh
Kos-kosan boleh, ruko boleh, apapun boleh. Siap? Minimal berapa? 3. Dan harus dicatat, ini kan kertas Anda kan banyak toh, dicatat properti nomor 1 ini. Oke, siap? Jadi nyatet itu Anda mencerna, oh luas sekian, harga sekian. Kenapa menarik? Ditulis, kenapa menarik hati saya? Oh ada passive income-nya Pak. Oh kenapa menarik? Nanti akan 3 jenis properti yang sangat menarik hati Tong Desa Waringin. Siap? Nah, tapi Anda tulis, kenapa kok ini menarik? Oh ini ada 1 di ini, nomor teleponnya ini. Ditulis, ikutin saya. Jadi tidak boleh ditunjukin di screenshot, tidak, tulis. Jadi ini teknologi kuno tapi bermanfaat. Ditulis itu Anda mencerna. Anda lebih teliti, kalau Anda tidak mengerti, dikasih Bu, sama pasangannya ikut bayar, pasangannya ikut, jadi berapa? 300.000. Jadi 1 orang 1.200.000, jos. Jadi segininya kita bisa DP rumah nanti dendanya. Oh bendara cocok, bendara kaya raya, siap? Oh deposit dulu, bayar denda dulu, ya boleh. Jadi ingat PR-nya itu, siap? Terus berikutnya Bapak PR untuk besok. Nah, untuk besok ya. Untuk besok Bapak Ibu. Begini Bapak Ibu. Bapak Ibu cari website, cari apa? Untuk besok. Website yang apa? Yang jualan properti. Yang bisa Anda masukkan gratis. Yang bisa Anda masukkan, kalau rumah 1, 2, 3 kan Anda harus bayar. Betul? Kenapa Anda harus butuh gratis? Saya sudah punya banyak stok, tapi saya tidak kepengen banyak teori. Jadi banyak orang minta disusui, namanya sindrom bayi. Minta data, diam. Saya tidak Bapak Ibu. Anda harus punya power. Power adalah ability to take action. Untuk itu kasih PR. PR-nya yang ketiga untuk besok, bukan untuk siang, kalau yang ini untuk siang, adalah mencari apa? Website-website yang dimana Anda bisa ngiklan secara gratis. Nanti saya sudah punya 79 Bapak Ibu. Supaya saya kasih 79 website yang Anda bisa pasang iklan gratis, katakan saya. Jadi ngiklan selain pasang spanduk, selain titip agen, masukin sendiri 79 website. Kemungkinan laku Anda lebih tinggi daripada cuma spanduk doang, titip agen doang. Betul? Nah untuk itu Bapak Ibu supaya tidak kebanyakan teori, mana ada patung website bisa gratis? Saya punya 79, tapi saya tidak mau nyusuin Anda harus sharing. Kalau nanti milik Anda website yang bisa dimasukkan secara gratis, ternyata tidak ada di list 79 website saya nanti jadi 80, dari 85 jadi semakin banyak, nanti saya bagikan kepada semua. Cocok? Besok minimal 3, minimal berapa? 3 website yang bisa ngiklan gratis. 3 website yang minimal ngiklan. Siapa yang mau ngerjakan PR? Katakan saya. Berikutnya Bapak Ibu, karena ilmu ini sangat penting, jadi salah satunya Bapak Ibu, Anda butuh kenalan 3 agen properti. Jadi selain 3 website, 3 agen properti. Bapak Ibu saya dapat properti begitu banyaknya, selain dari murid-murid saya, dari agen properti. Jadi PR berikutnya untuk besok, 3 agen properti siang ini ada deh. Maksudnya Anda harus kenalan sama 3 agen properti. Pak saya kenal, oh saya di handphone saya banyak-banyaknya agen properti Bapak Ibu. Saya tuh hobinya lari pagi dulu ada dijual. Anak saya sampai tahu, Pak. Mama saja sampai tahu. Mama saya naik mobil, Pak. Itu ada properti dijual. Mama saya. Kalau di Solo itu ada dijual. Karena biasanya kalau dijual saya mayo berhenti dulu. Catat dulu telepon dulu diginiin terus. Karena ada duit gemeletak. Ada duit apa? Dan agen properti caranya ngomong nanti setelah makan siang ini saya share. Siap? Caranya ngomong bagaimana akhirnya dia ingat kita dan dia telepon kita. Dan berkali-kali kadang saya lupa dan kadang teleponnya agen propertinya banyak. Ada telepon 1, 2, 3, ada telepon saya telepon, saya gini, saya titip, saya begini. Oh Pak Tung ya, lu kok tahu? Sudah di memori. Lu, lah kok kamu handphonenya belum saya memori? Oh ya itu handphone saya baru Pak. Saking seringnya cari. Istri saya, anak saya naik sepedaan, Papa ada properti dijual Pak. Sepedaan, Papa ada. Mama saya, Papa itu sudah ada properti. Mau di Solo, mau di mana, banyak duit gemeletak. Banyak duit? Ya diambil no, ya tuh ya. Sambil jalan-jalan, itu makanya saya di Solo dapat berapa banyak, tanya Kak Yuli. Saya dapat 6-7 properti yang super murah Bapak Ibu. Rezeki anak soleh, apa?
Karena saya 1 bulan 7 hari di Solo. Kenapa? Karena nemenin mama saya. Nah 7 hari di Solo ini sekarang sudah mulai mama saya tarik ke tempat saya 2 bulan. Kemudian saya sebulan tidak pulang, mama saya tarik ganti, kadang saya lagi 7. Kalau dulu itu wis disiplin militer. Karena mama saya tidak ke Jakarta, saya disiplin militer. Setiap bulan sudah dijadwal 1 tahun 7 hari di Solo. Dapat properti. Ember gemeletak. Rezeki anak, soleh Bapak Ibu. Jadi di Solo saya punya properti banyak. Di UNS, wah. Di pintu utama, selisih berapa rumah saya punya, ini lagi mau saya bangun. Terus depan belok kanan sedekat Juruk kebun binatang. Ada yang dari Solo? Solo Jakarta, yang taman air. Taman air yang sekarang jadi, taman bermain air. Nah Solo, depannya saya dapat lagi, dapat terus. Oke, pokoknya Solo, dapatnya murah meriah, seger-seger dari lelang, dari ini. Iya. Makanya sering-sering tilik orang tua, jos, sambil tarik terusan dijual, jos. Jadi PR-nya yang untuk siang ini ada 3 rumah, 3 agen properti. Karena kenapa agen properti, caranya ngomong nanti saya akan share setelah makan siang. Siap? Yang keempat, besok harus 3 website yang Anda bisa pasang iklan gratis. Pasang iklan gratis. Kemudian yang berikutnya appraisal bank. Jangan kebanyakan teori. Pak, appraisal bank kan bayar. Besok kan 3 website, besoknya juga 3 appraisal bank. Caranya telepon, ini penting Bapak. Nanti saya kasih Bapak. Saya punya data begitu banyaknya. Kepala cabang itu tidak semua bayar. Sama-sama BI Sabang ini gratis, BI sana bayar. Nah appraisal bank penting nggak? Penting. Nanti kan Anda harus tahu tuh harganya tuh. Yang paling adil salah satunya appraisal bank. Nanti saya cari harga mahal atau murah, salah satunya appraisal bank. Appraisal bank ada 1 17 miliar, 1 11 miliar. Ya, kan sendiri-sendiri. Nah kalau utang bank ya pakai 17 miliar, betul nggak? Kalau negosiasi mau beli pakai 11 miliar, itu ya? Ya toh ya? Jadi kalau satu properti bisa Anda appraisalkan bank, nah caranya bagaimana? Anda telepon ke bank, cari daftar bank, oke? Daftar gini, kalau saya mau kredit di sana, appraisal bank di sana apakah bisa gratis? Langsung tanya, gratis ya? Karena kredit nanti sana. Nanti ada yang gratis. Nanti saya tunjukin appraisal bank yang gratis. Siapa yang mau? Angkat tangan, katakan saya. Tapi bayar pun saya oke. Today saya bayar oke, lebih seneng. Lebih profesional. Saya mau beli nih, pokoknya appraisal bank 1, yang 1 gratis, 1 bayar. 1 gratis, 1 bayar. Saya jadi lebih ada 2 perbandingan, 3 perbandingan. Gratis semua boleh. Jadi tugasnya mencari 3 appraisal bank. 3 appraisal bank mana masing-masing di kota Pak, saya di Solo boleh nggak? Boleh. Pak, saya di Bali boleh nggak? Saya di Medan boleh nggak di Medan? Saya di Semarang, saya di Palembang boleh. Saya di Padang boleh. Syaratnya Pak, itu beberapa bank itu harus pengajuan dulu baru. Ada yang pengajuan dulu. Ada yang aneh. Kalau 5 miliar ke atas gratis. Tapi ada yang menarik. Kalau 5 miliar ke bawah gratis. Harus sendiri-sendiri. Syaratnya sendiri-sendiri. Nah itu saya kepengen Anda cari 3. Kalau Anda bukan gratis, event bed nyari gimana. Dan tolong catat namanya serta jabatannya. Pak siapa namanya misalnya? Pak Haryono Juarsa. Bukan, kakak adik. Adam dan Hawa, satu turunan, oke ya. Pak Haryono Juarsa. Pak Haryono misalnya saya telepon, selamat siang Pak, ini dari Bapak dari BCA ya. Kalau saya mau kredit tolong sambungkan ke bagian kreditnya. Atau Pak saya mau tanya tentang appraisal bank, saya mau kredit bank, harus ke siapa ya? Oke tanya tuh ke bank sana. Oke ke Pak Haryono. Oh Pak Haryono, oh saya kepala bagian kreditnya. Oke misalnya begitu. Pak Haryono, oh Pak Haryono kepala, oh saya tolong disabaringin Pak. Saya baru mau beli properti, saya baru membandingkan appraisal di bank-bank yang dimana nanti saya akan kredit. Tentu saja bank harus menganalisa saya layak atau enggak. Tapi saya juga harus menganalisa bank mana yang mau memberikan appraisal gratis. Jos? Good? Nah oke. Oh kalau di tempat
bisa gratis Pak, harus bayar 250.000. Ini 1 juta. Namanya siapa? Nomor handphonenya berapa? Nanti saya hubungin Bapak. Jos, catat gitu ya. Kemudian supaya gratis, oke, sekarang mic-nya 3. Oh, 1, 2. Oh, yang 3 di belakang tadi ya. Oke. Bu, saya lanjutkan. Jadi PR berikutnya besok, yang besok 3 appraisal. Jadi Anda cari bank sedap. Ada yang bayar gratis. Dana kali-kali saya gratis, BCA saya berkali-kali gratis, seringkali suruh bayar, saya bayar. Tapi saya jadi tahu siapa. Dan gratis itu nanti BI atau zaman dulu BI banget. Misalnya sekarang Bapak bayar saya di sana gratis. Saya hubungin kepada Pak Ardan gitu ya. Pak Ardan itu di bank yang di Sapa. Bapak enggak mau gratis, saya kredit tak kasih sana. Bisa gratis nggak? Gratis. Ini dikasih berapa untuk gertak? Tak kasih yang gratis-gratis, boleh? Pak, saya tuh baru telepon nanya bank ini, BRI Syariah, itu ngasih gratis, Pak. Ngasih gratis, nomor teleponnya ini kalau enggak percaya. Bapak di sini bayar ya, gini. Itu gratis untuk gertak, ikutin saya. Untuk apa? Siapa tahu mereka bisa gertak dan ikut gratis. Supaya gratis, Pak, dimohonkan dulu pimpinannya ya. Oke ya, saya dikabarin ya. Kalau betul bisa analisa gratis, teman-teman ini baru mau beli properti banyak ini. Kan banyak lelangan hari ini. Nah, lelangan juga enggak. Nah, bergaul, Jos. Sekali tembak 20 terlampaui gitu ya. Nah, ini ceritanya. Yang siapa yang mau saya kasih list beberapa gratis. Siapa yang mau angkat-angkat saya? Mungkin waktunya sudah, mungkin orangnya sudah pindah karena kan orang kan jabatannya. Tapi lumayan untuk gertak. Lumayan untuk apa? Gratis. Tapi enggak gratis pun bayar joki. Ini PR. Nomor handphonenya ini, jabatannya ini. Biar mereka nih. Bapak tempatnya Bapak bisa gratis. Gini loh Pak, saya beli lelangan mau gini appraisalnya saya percaya. Dan saya nanti kredit juga di tempatnya Bapak. Tentu saja kalau saya layak. Kalau enggak layak enggak usah dikasih. Oke, Pak Diki sudah ketemu. Ya. Kita punya list banyak, Bapak Ibu. Dan nanti saya update dengan yang baru tempatnya Bapak Ibu. Anunya jatuh, cendulnya, item-itemnya. Nah ini, misalnya nama bank BI Ubud Bali, BRI Ubud gitu ya. Gratis, lihat Bapak Ibu. Ada namanya Agus, jabatannya apa itu? Atau kalau jabat cabang, nah kepala Timah itu Ibu Ria apa jabatannya, kalau bisa pakai jabatannya. Kalau bisa pakai, nah dengan ini apa? Gratis. Nah, tugas Bapak Ibu cari yang layak. Tidak kebanyakan teori, langsung praktek. Jos, appraisal very important. Misalnya, panen Green Garden, Pak. Jadi ini Pak dapat panen yang lain. Siap? Ini ada namanya. Betul, Bapak Ibu harus setos. Tulis 3, kalau enggak 100.000. Satunya, pasangnya bayar. Jadi dendanya betul. 1.000, 3 atau kanan kiri 300.000. Betul? Lumayan, ikut saya. Lumayan. Bisa mah. Jos? Ya, kalau dendanya sedikit dapat goreng gitu ya. Buat rame-rame. DP-nya banyak, hoka-hoka bento. Jos? Oh, duitnya banyak, dendanya di DP rumah. Nah, ini gini. Ini sudah cukup nih. Tapi ini untuk gertaan. Untuk Anda telepon, sudah tak modalin, supaya tahu Anda bisa dapat gratis-gratis yang lain. Kok gratis enak toh? Analisakan aja gratis. Saya sampai kadang tidak enak hati, saking sering yang menganalisa tidak beli. Lupa patung sudah diproposalkan begini, mau apa, oh tidak jadi, tidak pakai kita, ya kan wajar. Lama-lama rodo tidak enak, ya wis bayarnya tidak apa-apa saya, karena bayar tetap menguntungkan, bayar tetap. Jadi PR-nya besok masing-masing 6 toh, apalagi? Tak kasih PR banyak-banyaknya lagi. Oke, PR berikutnya besok Bapak Ibu bawa materai. Bawa
Cari di mana? Indomaret atau Alfamart? Materai untuk apa? Untuk nakut-nakuti saya. Untuk apa? Nakut-nakuti. Minimal 2. Minimal 2. Jadi dompet aja ada materai, pada waktu mau ngikat orang sudah siap. No, ya. Selalu bawa. Wah, ini sudah profesional closer. Materai. Oke, mari kita lanjutkan dulu. Saya mau bahas terus Bapak karena saya itu ngajar kan setahun cuma sekali, jadi pengen banyak-banyaknya. Jos, apalagi sekarang yang ngajar banyak murid-murid, jadi kadang saya, waduh, aku masih emosi jiwa kepengen ngajar. Tapi Pak Tung sudah tahu mancing, ya cocok, saya bilang gitu, ya mancing cocok. Ditawari menang mancing. Oke, mari kita lanjutkan. Lanjut. Jadi nggak break, just one more. Sedikit lagi, 2 jam lagi. Oke, saya lanjutkan dulu. Siap? Ini wong tenaga, ini apa toh baterai kalah kuat. Tenaganya semangat Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu merasa dapat manfaat, you just say thank you. Apalagi Bapak Ibu cerita hasil Pak Tung, saya praktek hasil, menyentuh hati. Siap? Siap Bapak Ibu? Oke. Jadi nanti setelah break kita akan bahas 3 PR-nya tadi tentang apa yang menarik, cara cari bagaimana properti sudah, sekarang cara nyari bagaimana, 9 cara harga caranya bagaimana, terus kemudian caranya ngiket bagaimana, caranya ngedil bagaimana. Nanti hari keempat hari apa Pak Diki? Hari Jumat ya? Hari Jumat Bapak Ibu praktek setengah hari, jam berapa mulainya? Jam 3? Jam 4 ya? Jam 4 Bapak Ibu nanti harus cari properti. Jadi selama ini kamu cari properti terus, setiap hari cari. Ini yang menarik, mau tanah boleh, properti boleh, apapun. Dan kemudian nanti 3 orang, 4 orang jadi satu bareng gitu. Terus kemudian besok 3 notaris, apa? Gini Bapak Ibu, setiap Anda nanti mau datang, cari misalnya, ini di Green Garden, ini dia, cari notaris sekitar gitu. Wah langsung keluar banyaknya. Notaris, satu saya kuliah hukum. Dulu kan cita-cita jadi notaris. Wah notaris enak dong, penghasilannya banyak. Mas Tung, mana? Waktu saya tinggal di Gading Serpong. Di Gading Serpong ini saya punya 11 pojokan milik saya. Saya banyak properti di sini. Beli 245 juta. Sekarang 6,5 M. Ada yang 900 juta, 1,2 tetap saya beli pojokan bengkel. Wis tahun-tahun bertahun-tahun melulu. Pada waktu beli 1,2 M dipanasin sama properti agent. Wah, Pak Tung kemarin itu pojokan ada yang 900 juta. Sini 1 M saya bayar, 1,2 M saya bayar. Betul nggak? Oh enggak, sudah laku. Sudah laku untuk apa? 1,2 M. Sekarang pojokan 8,5 M. Jual cepat ya 6,5. Tapi dijual Pak Tung, ora tak sewakan, kasih laundry, buat bengkel, buat ini. Tidur dapat duit. Terus berikutnya saya sampaikan di mana nih? Tadi sampai cerita apa? PR ya? Ini apa nih? Ini pojokan-pojokan. Ini properti-properti saya yang Gading Serpong. Wah, macam-macam pojokan. Wah, jos. Good. Lu cerita ada yang nyata. Ya toh ya? Oke, banyak Bapak Ibu. Jalan sini boleh Pak Tung, milik sana Pak Tung, milik sini Pak Tung. Anda jalan sini satu deret ada 2 milik saya. Tersewakan semua. Rumah makan apa Pak Diki suruh ngelarisin Manado. Itu yang mana itu? Gading Serpong sana. Ya, rumah makan Manado. Nanti Pak Diki kasih alamat dong. Biar rodok ngelarisin yang membayar saya sewa ya. Ya toh ya? Oke. Ada yang dibuat disewa untuk laundry orang lain juga. Wis Gading Serpong yang depan Pondok Hijau Golem. Saya lanjutkan sampai di mana nih mau cerita? 3 notaris. Kenapa notaris penting? Nanti Bapak Ibu kan saya share ilmunya. Jadi Anda cari notaris. Jadi nanti tidak alasan. Kalau nanti Bapak Ibu hari Jumat nanti mau terjun, alangkah baiknya Bapak Anda kenalan sama notaris dulu. Jadi janjiannya jam 6 atau janjiannya jam 5 datang di notaris. Janjian notaris datang kemudian ngomong notaris ke daerah sini harganya berapa itu minus. Kali Anda akan mendapatkan
harga yang lebih murah yang dijual karena notaris sumber banyak informasi. Siap? Tolong jawab, siap? Jadikan notaris. Apa? Besok jadi 3. Tambahin lagi ya Pak Diki, oke ya. Lu karena kalau kebanyakan teori gak praktek Bang Jos. Lu Pak di daerah saya boleh nggak boleh, tapi nanti pada waktu mau terjun cari notaris sekitar. Itu very important. Berikutnya Bapak Ibu, tikor. Pakai IPR itu dendane oke sesuk itu. Saya enggak ngerti kan PR rumah. Karena untuk menentukan harga bangun di tempat berbeda, tahu harga bangunnya bisa tahu modal Anda. Tanahnya berapa? Ketika Anda bisa ngitung, jalan-jalan nemu duit. Waduh, gemeletak 7 miliar, diambil enggak? Ini 1 miliar gemeletak, diambil enggak? 2 miliar gemeletak, diambil enggak? Tanya dong, kok bisa? Bisa ngitung, bisa apa? Begitu Anda bisa ngitung, Anda bisa menemukan peluang. Peluang itu karena Anda bisa ngitung. Oh, jadi tanah harganya berapa? Wih, 400 juta. Wah, NJUP-nya berapa? 800 juta. NJUP cuma 600 lebih tinggi dari NJUP. Gak apa-apa. Ruko sebelah berapa? Wih, 1,8 M. Bangun modalnya piro nih? 2 juta semeter. Oh, ini kali gini. Oh, wah, untung sekian M. Mendadak nemu duit. Jos? Kalau bisa jualan, kalau bisa, nah cara jualannya bagaimana nanti belajar lagi, siap? Tapi secara bertahap Anda harus punya kontraktor. Dan kontraktor itu biasanya saya ke satu dulu, Pak saya bangun ruko, ya gambarnya piye, speknya piye, terserah tapi yang detail ya. Tapi yang detail keluar speknya, jadi ini keramik pakai merek apa terus mereknya, kalau enggak merek kan abu-abu. Merek apa, KW berapa, harganya berapa. Betul, beton, besinya berapa, semennya pakai semen apa, sebut mereknya, kalau enggak nanti ini harus jelas. Begitu detail gambar dari dia, gambar detail Bapak Ibu. Tutupin harga, serahkan kontraktor lain. Berapa? Nah kalau Anda punya banyak kenalan kontraktor, ikutin saya. Nan 1, 2, 3, 4, 5. Ya toh ya? Terus kalau kontraktornya paling murah, apakah pasti paling menang? Belum tentu. Kadang kadang apa? Nanti Bapak Ibu saya share. Saya pernah ditinggal kabur kontraktor 3 kali. Mosok ora pinter-pinter. Di Batam saya 2 kali, di Bali sekali. Wasem, ikut saya apa? Dan caranya gimana supaya tidak ditinggal kontraktor? Siapa mau belajar angkatan katakan saya. Ada ngiketnya caranya bagaimana. Jadi saya tidak selalu paling murah, saya sometimes saya sudah cocok, saya senang, saya terus. Walaupun dia tidak selalu paling murah. Tapi tetap saya compare terus. Jadi kalau book saya, Toto gini kualitas kamu harga sini segini, oh Bapak kan ini tuh harga lama, ini Pak ini harga baru memang lagi di diskon. Ya kasih harga baru dong. Jadi kontraktor, gambar pun dari kontraktor. Saya enggak pakai arsitek, kalau bangun ruko kan enggak pakai arsitek. Ini aku tolong gambaran jadi 4 ruko ya, oke Pak, luasnya berapa? Terus jangan pol-pol, kasih jarak buat parkir depan, sekian, misalnya tanahnya 20 meter, bangun saja 15 kali 5, ya, 15 kali 5, oke 75, kali 3, 125, oke, berapa? Speknya keluarin detail, kamu keramiknya pakai apa, merek apa, semennya pakai semen apa, besinya berapa senti, kasih apa, semuanya detail ya, jangan pokoknya sekian per meter, Bapak Ibu, bangun kontraktor, semeter berapa, yuk. 3 juta? 4 juta? 4,5? 2,5 juta bisa. Tergantung speknya ya tuh ya. Lu kok bisa? 2,5 juta kok bisa? Spanyol, memang model Spanyol, separuh nyolong. Bata biasanya kan 2, sekarang 1 doang dikosongin. Saya pernah Bapak Ibu, enggak diawasin bangun ruko, batanya 1 doang begini. Terus apa? Enggak dikasih slope. Tidak dikasih beton Bapak Ibu, bangun dong mertek ini Bapak Ibu. Terus WC Bapak Ibu tidak dibangun apa jenenge tempat pembuangan cuma disalurkan gitu doang Bapak Ibu. Jadi terus mubal Bapak Ibu. Wes AC wah saya ngalami sekolahnya banyak, mosok goblok terus ya toh ya. Kita boleh saling menggoblokkan karena kita semua goblok ya toh ya. Tapi yang paling penting jangan goblok forever, jelas? Boleh kita saling menggoblokkan? Bolehlah karena kita sesama orang goblok, bolehlah kita goblok together, apa?
Tapi yang penting jangan goblok. Oh, saya ngalami Bapak Ibu, jangan tobat. Rumah saya nih bocor terus sampai saya bongkar. Bapak Ibu, rumah saya di Karawaci itu kamar mandi, WC, sininya dapur, edan banget. Dan netes terus, Bapak Ibu, jangan terus netes rumah saya. Saya pertama kali beli rumah langsung saya pindah WC-nya, bukan WC-nya, dapurnya pindah di bawah tangga, ini atau tak buat TV nonton, tapi bocor terus Bapak Ibu. Saya bongkar seluruhnya, saya buka semua Bapak Ibu, ditutup lagi, beton lagi, tetap bocor Bapak Ibu. AC Bapak Ibu, AC lubang AC cuma enggak dikasih jalan, ditempelkan tembok gitu Bapak Ibu. Serah bongkar 2 kali baru ketahuan. Wasem tenan Bapak Ibu. Itu rumah mewah di Karawaci. Bocor terus wis jan tobat tenan. Wis sekolahnya sungguh-sungguh Bapak Ibu. Banyak hal. Nah, bagaimana dengan kontraktor supaya lebih selamat? Siapa yang mau belajar angkatan katakan saya. Siap? Nanti tanya kalau saya lupa ngajar. Ya, kadang ilmunya banyak cerita begini, oh Bapak belum ngajar tuh bacot wis mulai. Oke, tapi saya lanjutkan. Just one more thing. Mudar. Ini nafsu ngajarnya memang luar biasa. Nafsu sharing. PR meteran, Pak Tung. Oh, PR. Oh ya, meteran. Tadi 3 kontraktor. 3 apa? Mudar, sekali masuk dendane piro coba. Apa 3 apa Pak Diki? 3 kontraktor, 3 notaris, terus apa lagi tadi Pak Diki? Appraisal bank. 3 appraisal bank, terus apa lagi? 3 Agen website. properti. Bawa materai, terus apa lagi? 3 agen siang ini toh. Siang ini kan 6, pemanasan 6 toh. 3 agen sama 3 website. Oh 3 properti yang menarik, oke. Terus bawa meteran, bawa apa? Meteran itu gampang Bapak Ibu, aduh ya pakai sekarang elektronik cetik bisa. Kalau Anda pakai, mosok gini loh, meteran itu penting, nanti saya akan share. Saya tuh pernah dapat properti, wah ini 12 meter, push, apa ini? Tak hitung-hitung cuannya oke, kok bisa? Karena Bapak Ibu 12 meter itu bisa jadi 3 ruko 4 meteran. Ternyata begitu jual beli asli, tak ukur sungguh mau dibangun 11 meter. 11 meter itu mau jadi 3 wangel Bapak Ibu. Terpaksa jadi 2, 5,5. Ya tetap cuan, tapi kurang. Hampir aja hitungannya salah gara-gara orang meterin dari awal. Lah karena di sertifikat tanah ada meterannya enggak? Enggak ada skala modar Bapak Ibu, ya toh ya. Di sertifikat tanah itu enggak ada berapa meter. Jadi terpaksa meter. Loh, cara meternya gimana? Pak, bawa meteran. Wis pakai penggaris, boleh enggak? Ya 30 cm modar, 30 cm, 30 cm, 30 cm, 30 cm. Kapan selesainya Anda meterin terus? Ya pakai meteran yang panjang, boleh? Kalau mau ngirit bawa tali rafia, boleh? Tali rafia itu kan meteran, yang paling penting 1 meternya sudah ditandain, betul? Dipegang sana, tarik sana, seret, sampai sana tinggal dibalik, set 1 meter, 2 meter, 3 meter, 4 meter, 5 meter, jos. Saya kemarin pergi ke mana, ditawarin di Surabaya ada properti, oh mau beli lagi Pak Diki, tanya Pak Kak ini, mau dapat 2 properti lagi harga super miring di Surabaya, jos. Nah ini saya meternya minimal pakai langkah 1, 2, 3, itu sering salah ya toh langkahnya orang kan dewe-dewe, betul? Bawa meteran, entah meteran pakai yang meteran ini 4 meter, 3x4 meter, atau tali rafia boleh yang sudah ada 1 meternya, siap? Oke PR-nya jadi oke banget piro ini? Lu yuk kerja nih Den, ayo banyakan teori. Hah? PR siang apa? 3 properti yang menarik sama 3 agen properti. PR untuk besok kapan? Totalnya piro? 6, totalnya dendanya berapa kalau enggak melakukan? Hah? Meteran sama 7, berarti totalnya kan ini 3 piro, jadi 3 dendanya 1.000-an, oke? Oke? Lupa tuh kok ngasih denda, karena kebanyakan teori. Dari dulu, mana mau Pak dengan 2 juta orang di